Yaitu acara ini adalah One HR Kopdar Sharing Session. Perkenalan Bapak Ibu, Bro and Sis. Ini yang ngadain eventnya dari One HR dan dari Next Gen juga, Next Generation. Nanti kita jelasin apa sih One HR, apa Next Generation. Saya sendiri Arnold Sigisa, saya dari HR Next Gen. Saat ini saya bekerja di Godrej Indonesia. Kemudian saya akan memandu dan akan memoderatori acara One HR Kopdar Sharing Session hari ini bersama Bapak Diski Naim. Nah, beliau adalah HR teknologis di Melbourne, Australia. Yang kita akan bahas seperti kita lihat di sini itu adalah terkait dengan optimizing HR technology investment to support the business. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Apa saja sih detailsnya akan kita share nanti dalam beberapa saat, nanti akan di-share sama Pak Diski. Seperti itu. Nah, mungkin nggak usah lama-lama karena pasti ini bahasannya akan menarik, bahas tentang teknologi, apalagi kondisinya saat ini sedang COVID seperti ini ya, gitu. Mungkin HR teknologi, platform-platform yang kita pakai HR untuk segala end-to-end prosesnya HR mungkin banyak yang kita pakai dengan teknologi gitu. Jadi akan asik sekali dan akan mengalir, dan silahkan Bapak Ibu bertanya dengan apapun yang menjadi concern-nya saat ini di HR nanti. Gitu. Nah, sebelum kita mulai ke materi, boleh Coach DT sharing sedikit apa sih One HR itu ya? Biar Bapak Ibu di sini, brosis yang ada di sini semua tahu sih One HR. Mungkin banyak yang udah tahu, mungkin banyak juga yang sih yang belum tahu. Silakan, Coach DT. Oke, thank you. Yes. Bapak dan Ibu yang terhormat, suara saya jelas ya? Yes, clear. Oke. Selamat Jelas, jelas. datang teman-teman semua. Jadi One HR adalah komunitas nirlaba. Anggotanya adalah para praktisi, pemerhati, dan pengguna HR di Indonesia serta juga di Asia Pasifik. Tahun ini adalah tahun ke-10 One HR berdiri. Komunitas kita itu tersebar di mana-mana tadi. Dan baru sebulan yang lalu kita resmi untuk menggabungkan diri di satu Telegram group online yang bisa lebih dari 1.000 member. Nah, visi kami adalah empowering people to create a better place. Kekuatan kami ada pada Anda semua, para member kita, karena sebagai organisasi berbasis komunitas, semarak organisasi kita itu sangat tergantung dari semangat kita semua. Saya akan bacakan dikit ya, semangat dari komunitas One HR. Kita tidak membedakan tua dan muda, kita tidak membedakan kerucut mumet dan direksi, kita tidak membedakan pakar dan pemula, kita tidak membedakan milenial dan kolonial, kita tidak membedakan strategis dan teknis, kita nggak bedakan born digital dan go digital. Jadi semua pertanyaan, semua komentar itu sama berharga, semua kita di sini tuh saling belajar, saling memperkaya, jadi teman-teman yang ingin tanya, jangan sungkan bertanya. Kita saling asih, asa asuh. Salah satu dari chapter kita adalah Next Gen. Nah, di sini salah satu kompornya adalah Om Arnold. Silahkan Om Arnold, back to you. Oke, thank you nih, clear banget ya. Jadi memang HR Next Gen kenapa diberdirikan juga. Jadi di sini mostly itu millennials, walaupun udah mulai ada apa sih namanya Gen Z yang udah mulai join nih di WhatsApp group. Saat ini kita punya WhatsApp group dan Instagram kita tuh Next Gen underscore HR. One HR tuh One HR official. Silahkan bisa di follow Instagram kami untuk mungkin melihat update apa yang akan kita next event yang akan kita jalankan. Itu. So concernnya kenapa, objektifnya apa yang kita buat HR Next Gen ini dengan lintas generation atau ini gap generation kan berasa gitu loh ya. Karena mungkin khawatirnya anak-anak millennials gabung sama bapak-bapak, ibu-ibu Gen X dan baby boomers yang ada di sana nggak berani ngomong gitu loh. Jadi kita siapkan satu platform, satu WhatsApp group, dan ternyata benar ngalir di sini dan asik dan seru gitu loh bicaranya, karena kita seumur gitu dan apa sih nama jabatannya sama gitu, jadi lebih nyaman pada saat membahas segala macam. Khawatirnya pada saat bahas di grup besar, wah nanti terjadi apa sih namanya, gue dibilang nanya kayak gitu apa sih, nah khawatir seperti itu. Ternyata enggak juga sih, ternyata pada saat kita gabungkan beberapa event kita jalankan bersama, si HR Next Gen dan One HR ini benar bisa ngeblend gitu. Akhirnya dengan adanya platform HR Next Gen ini membuat mereka bisa shifting gitu loh, antara mereka di millennials, dan saya juga as millennials, saya bisa kolaborasi dengan Bapak Ibu Om Tante yang ada di One
HR untuk bisa jalanin satu event bersama gitu, bahwa gap umur itu tuh nggak begitu bermasalah loh sebenarnya kalau misalnya sudah kita jalankan gitu. Dan WhatsApp group kita udah hampir full juga gitu loh, udah full juga, ada 250 orang dan beberapa juga udah shifting masuk ke Telegram di OneHR gitu. Event-event kita juga banyak berkolaborasi dengan banyak komunitas, berkolaborasi dengan beberapa sponsor-ship yang ada di Indonesia. So, kalau Bapak Ibu di sini berkeinginan gitu, oh mau dong gua kolaborasi sama HR Nexians atau sama One HR, dipersilahkan sekali, bisa hubungin saya, bisa hubungin Coach DT atau para SC dan drivers di HR Nexians. Seperti itu sih. Jadi kurang lebih eventnya sama, cuma membersnya sih yang agak berbeda. Gitu aja sih. Itu kurang lebih dari HR Next Gens. Nanti kalau mau bicara untuk discuss terkait event dan lain-lain, bisa hubungin saya dan Coach DT. Seperti itu. Oke, itu mungkin perkenalan sedikit tentang One HR dan HR Next Gens. So, saya mau kenalin dikit tentang Pak Diski nih sebelum bahas details tentang materi yang akan dibawakan. Karena ini apa sih namanya slide-nya di Pak Diski, mohon maaf Pak Diski bisa di next Pak. Oke, ini sebelumnya Pak, maaf Pak. Ya, yang sebelumnya, nah ini jadi yang akan kita jalankan kurang lebih sekarang 90 menit, kita coba untuk on time, berarti sekitar selesai di jam 8:30 lah ya, 8:30 kita selesai. Kemudian di sini akan kita bahas, itu nanti bahasannya ada 4 session yang akan kita bahas. Pertama ini tentang understanding tentang HR technology, evolution-nya gimana dan ada elemen apa saja di dalam, utilization-nya seperti apa di bisnis dan outcome-nya untuk strateginya, kita bagaimana mengoptimalisasinya gitu pada saat COVID dan nanti setelah COVID, seperti apa sih HR technology ini akan berguna untuk kita as an HR. Dan terakhir nanti sesi keempat itu ada sesi tanya jawab. Begitu. Kemudian next. Oke, Pak Diski Naim. Nah ini ya, ini luar biasa apa sih namanya experience beliau gitu loh ya. Kalau kita ngelihat di sisi kiri, kita bisa ngelihat di situ dari tahun 2020, dari 1997 lah gitu. Dia udah di Minkom Indonesia. Nih saya sempat waktu di perusahaan mining pakai Minkom nih, Pak Diski waktu itu pakai Minkom Ellipse. Kemudian beliau 2007 SAP, pernah di Oracle juga, di Infor di Australia, SAP Australia, Kuala Indonesia, di Workday. Nah, Workday saya pakai waktu di Grab, kemudian ada di Live Hire dan Talent Innovation Australia. Wah nih, luar biasa semua tentang apa sih namanya teknologi HR nih. Kemudian di sini kalau kita melihat yang di biru ini, Pak Diski sendiri udah hampir 20 tahun ya, lebih dari 20 tahun, lebih dari 20 tahun di HR Technology Industry, sebagai konsultan, solution advisor, kemudian experience-nya di global HCM providers yang ada di dunia. 15 tahun tadi kita sempat catch up sebelum kita mulai, jadi beliau udah 15 tahun ke-14 nih di Australia gitu loh. Jadi memang beliau tinggal di Australia dan member dari AHRI. Nah, di sana ada AHRI, di sini ada OHRI. Nah, di sana Australia HR Institute. Kemudian beliau juga tergabung di Indonesian Diaspora Business Council dan gerakan Sekolah Menyenangkan. Wah, ini menarik nih yang terakhir. Beliau juga member dari gerakan Sekolah Menyenangkan. Seperti itu. Nah, itu kurang lebih apa sih namanya? Experience dan seperti apa sih si Pak Diski Naim ini. Oke, silahkan di next, Pak. Oke, kita mulai aja dengan sesi pertama kita terkait sama understanding HR technology, evolution, and elements. Oke, please welcome Diski Naim. Oh, udah terima kasih. Terima kasih, Bro. Oke, silakan lanjut Om Diski. Ya. Jadi makin deg-degan kalau digituin atuh. Sengaja. Terima kasih Bro Arnold. Sip. Mudah-mudahan bisa dengar dan bisa lihat screen-nya ya dengan jelas ya. Yes, clear. Oke. Clear. Jadi yang terhormat nih, seperti biasa lah, seperti hal-hal umum seperti sebelum kita mulai nih yang terhormat nih teman-teman para senior, lalu coach,
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adikku yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Mungkin tetap kita harus saat kondisi seperti ini harus tetap bersyukur bahwa kita bisa diberi kesehatan ya, biar sehingga kita bisa berkumpul di forum seperti ini walaupun bentuknya virtual. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari One HR dan juga Next HR ya, Next Gen ya, untuk memfasilitasi sesi hari ini. Jadi tadi yang sudah dijelaskan sama Bro Arnold, ada 3 komponen yang akan saya sampaikan, saya paparkan dengan mudah-mudahan teman-teman bisa berdiskusi di akhir nanti. Dan 3 komponen itu, yang pertama yaitu mengenai bagaimana kita mengerti terhadap HR teknologi itu sendiri, baik berupa evolusi dan juga beberapa komponen di dalamnya. Yang kedua, masalah bagaimana kita bisa mentransfer yang namanya business strategy into business outcome dengan menggunakan HR teknologi. Yang ketiga, lalu bagaimana kita mengoptimalisasi HR teknologi, terutama menghadapi kondisi sekarang. Saya masuk ke bagian yang pertama. Jadi ini sebagai hanya segue aja atau sebagai bridging aja. Kalau masih teman-teman sebagian yang lalu saya mencuri nih quote-unquote dari slide deck-nya Coach Denny ya mengenai Agile HR. Jadi pada 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu, kalau nggak salah masih bulan Ramadan, saya ikutan sesinya Coach Denny dan belajar banyak mengenai Agile HR itu sendiri. Dan salah satu komponennya kalau kita lihat dari proses yang ada di atas, bagaimana istilahnya new operating model yang ada dengan melibatkan orang-orang di dalam HR di sebelah kiri, lalu ada komponen-komponen HR bisnis yang ada di sebelah kanan, dan yang paling bawah kita berbicara masalah HR teknologi platform ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang sekarang sangat menarik untuk kita bahas. Bukan berarti kita harus selalu mengikuti teknologi-teknologi yang selalu cepat berkembang, tetapi bagaimana caranya kita, misalkan kita sudah berinvestasi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan investasi kita yang ada ya, dan tidak menutup kemungkinan untuk kita melebarkan lagi potensi untuk kedepannya. Sebelum saya masuk ke detail evolusi dan elemen dari HR teknologi itu sendiri, mungkin sekedar definisi dari HR teknologi. Sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa organisasi seperti IBM dan McKinsey, konteks yang selalu diberikan mengenai HR teknologi lebih banyak ke digital teknologi yang terkini ya. Misalkan pembahasan mengenai artificial intelligence, bagaimana beberapa smart tools yang ada dipergunakan untuk melakukan HR digital transformation untuk memodernize proses HR yang ada di organisasi. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang ada di bagian bawah, sebetulnya secara fundamental HR teknologi itu adalah set of tools ya, dan itu digunakan oleh kita nih sebagai orang-orang HR untuk melakukan beberapa aktivitas termasuk research, menganalisa dan lain sebagainya, dan juga berbicara dari HR business performance through integration people dan teknologi ya. Jadi kembali lagi, kalau saya sedikit bisa mengambil 5 hal yang bisa kita rangkum dari 5 filosofi HR teknologi deployment. Nah, sekarang dengan asumsi bahwa HR teknologi itu sudah kita deploy di dalam organisasi. Ya. Dan di sini kita lihat bahwa HR teknologi itu yang tadi dibahas secara definisi, itu adalah enabler, ya, itu adalah tools. Jadi ceritanya kalau misalkan ada perusahaan melihat bahwa saya punya masalah di HR proses, saya punya masalah di HR performance gitu ya. Apakah dengan mempergunakan HR teknologi akan menyelesaikan semua masalah? Jawabannya tidak. Ya. Kembali lagi bahwa HR teknologi itu adalah tools atau enabler yang dipergunakan untuk memperbaiki proses yang ada atau memperbaiki bisnis HR yang ada. Ya. Itu filosofi yang pertama. Yang kedua, banyak konteks yang agak kurang tepat ya akhir-akhir ini mengenai bahwa HR teknologi itu, kalau kita mau masuk membicarakan HR teknologi itu kita membahas masalah big end-to-end integrasi HR sistem yang ada yang disebut sebagai human capital atau human resource information system atau disebut sebagai human resource management system. Bahwa itu tidak selalu benar. Banyak organisasi sebetulnya
merasa bahwa saya nggak punya complete end-to-end human capital management system gitu. Apakah saya bisa mendeploy yang namanya HR technology? Jawabannya iya. Ya. Nanti akan kita lihat di slide berikutnya mengenai komponen-komponen apa saja sebetulnya dari HR technology yang ada di market yang sebetulnya bisa kita deploy atau kita bisa pergunakan demi memperbaiki proses HR yang ada di organisasi. Yang ketiga itu sebenarnya ada satu komponen yang menarik sebetulnya. Kadang-kadang saya diskusi sama salah satu rekan tadi pagi gitu ya, membahas antara namanya best practice dengan best fit gitu. Jadi ada istilah bahwa there's no one size fit untuk semua. Jadi nggak bisa tuh satu jenis baju dipakai sak keluarga semuanya sama gitu. Setiap orang punya ya postur yang beda-beda ya, lalu juga punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tentu saja solusi yang diperlukan untuk HR teknologi itu sendiri harusnya disesuaikan dengan kebutuhan si pengguna ya. Sehingga kalau kita ngelihat yang poin keempat bahwa HR bisnis itu dynamic dan unik gitu ya. Jadi kembali lagi kita bisa bicara industri sama. Misalkan kita berbicara industri startup ya untuk financial fintech ya, fintech bisnis gitu misalkan. Sama-sama mulai, sama-sama jumlah pegawainya juga mirip gitu ya. Sama-sama istilahnya fintech, tetapi satu punya visi untuk domestik, yang satu punya visi untuk regional dan global. Sehingga kebutuhan dari HR-nya pun bisa jadi berbeda ya. Jadi banyak hal-hal yang istilahnya yang perlu dipertimbangkan untuk tidak hanya sekedar mempergunakan HR system demi mengikuti tren yang ada ya, sehingga harus dilihat kebutuhan itu sendiri. Dan juga yang tadi di poin keempat bahwa HR bisnisnya sendiri, bisnis yang ada di organisasi kita sendiri itu sangat dinamis ya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut mengenai influencer apa saja yang sifatnya mempengaruhi proses untuk menentukan atau untuk mengutilisasi yang adanya namanya HR teknologi. Dan yang ketiga, HR teknologi itu sangat dinamis. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar di awal saya kebetulan yang tadi Bro Arnold cerita, saya kebetulan ada pengalaman di 2 dekade sebelumnya, di sebelum tahun 2000. Jadi awal-awal tahun 2000 tuh orang masih menyebutkan bahwa oh yang kita pergunakan, kita memerlukan suatu sistem HR atau human resource atau sumber daya manusia yang disebut sebagai personal administrasi, personal development. Itu aja udah cukup gitu. Jadi sifatnya otomatisasi, bicara masalah proses gitu ya. Tetapi pada waktu tahun 2005 tiba-tiba saya bekerja di salah satu software vendor company, terus mulai disebutkan ada oh sekarang kita yang kita jual bukan hanya sekedar personal administrasi dan personal development, tetapi yang kita jual adalah namanya human capital management. Itu saya sempat berpikir garuk-garuk, mungkin apa hubungannya human capital dengan HR gitu ya. Karena pada waktu awal-awal tahun 2000, pada waktu saya masih diperkenalkan untuk istilahnya dalam tanda kutip menjual human capital management itu, saya mencoba untuk apa sih bedanya sebetulnya gitu ya. Nah, tapi balik lagi bahwa teknologi berkembang, terminologi yang disampaikan di market juga terus berkembang, sehingga kadang-kadang membuat kita bingung gitu. Apakah kita harus catch up mengikuti terus-menerus atau tidak, dan seberapa besar harus kita mengikuti gitu. Nanti akan kita bahas bahwa intinya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengetahui business requirement kita sendiri di dalam organisasi. Nah, sekarang kalau kita ngelihat gambar ini ya, kita imajinasikan kita Lebaran gitu ya, Lebaran udah lewat sih. Tapi misalkan kita mau mudik, kita ke Bandung gitu ya, kita perjalanan pakai mobil, dan kebetulan perjalanan yang saya ingin tempuh gitu dari Jakarta ke Bandung, misalkan itu yang penting memenuhi persyaratan beberapa hal, ya nyaman, ya aman gitu ya, tidak boros dan lain sebagainya. Sehingga ada beberapa kriteria untuk menentukan kebutuhan untuk mempergunakan kendaraan yang saya pakai dari Jakarta ke Bandung misalkan. Sehingga saya tuh punya suatu prinsipal di sini untuk khususnya menentukan HR teknologi komponen adalah kita nggak perlu kok beli mobil atau mempergunakan mobil yang most high tech gitu, sophisticated, modern, expensive untuk menuju suatu destinasi gitu. Jadi kalau saya mau menuju dari Jakarta ke Bandung nggak harus dengan pakai mobil yang branding mahal. Kadang-kadang dengan yang mobil yang tidak sangat mahal pun saya bisa sampai dengan selamat ya. Dan kebutuhan saya tidak perlu mobil yang sangat mahal. Kadang-kadang sangat yang mahal kalau kita lihat mobil di depan ini
tombolnya banyak, pada waktu saya mau harusnya belok ke kiri, belok ke kanan, kasih send ya, atau kasih sign, tiba-tiba akhirnya muncrat sebagai dari wiper di depan misalkan. Sehingga navigasi mobil yang sangat kompleks itu juga akhirnya tidak nyaman buat saya. Ya. Jadi intinya bahwa kita harus tahu sebenarnya apa sih yang jadi kebutuhan kita. Kalau kita kumpulin teman-teman misalkan yang ada di HR dalam satu organisasi, sebetulnya apa sih tantangannya gitu ya, dari kondisi HR yang sekarang ada gitu. Macam-macam ya, kalau kita suatu saat nanti bisa ketemu gitu misalkan, atau kita melakukan workshop melalui jarak jauh misalkan, bisa jadi ada beberapa hal yang satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda. Di sini ada salah satu contoh, misalkan ada masalah isu data inkonsisten, lalu sistemnya terlalu lamban, nggak fleksibel untuk dirubah gitu ya. Lalu juga saya dengar ada beberapa teman yang di Indonesia sekarang ada beberapa report yang harus disiapkan dari Departemen Kesehatan yang harus diproduksi oleh perusahaan menjelang kembalinya istilahnya new normal ini misalkan. Sehingga untuk membuat suatu report baru susahnya minta ampun. Ya, ada juga yang bilang nggak user friendly, dan yang paling parah tuh yang sebelah kanan biasanya udahlah hopeless. Jadi udah menyerah sehingga dia bilang udahlah, saya jangan tanya masalah sistem ini bisa apa, yang penting saya mau cari yang baru atau saya mau ingin diperbaiki gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Which is fine, itu yang akan kita sama-sama bahas nantinya ya setelah ini. Nah, menyangkut masalah evolusi tadi, sebetulnya kalau kita lihat, saya ambil dari 20 tahun dekade belakang ya. Kalau kita ngelihat yang penting tuh sebetulnya adalah kalau kita lihat ujungnya di sini sebelah kanan itu ada namanya people experience centric ya. Sekarang dan juga disupport oleh beberapa analis bahwa sistem informasi atau HR teknologi yang ada itu sekarang lebih cenderung untuk sentralitasnya kepada people experience atau human experience atau talent experience ya. Dulu kalau kita track balik ke belakang di sini kita bisa melihat bahwa dulu tuh hanya proses otomatisasi gitu ya. Jadi bagaimana data pegawai disimpan ke dalam sistem, bagaimana pegawai itu misalkan berpindah posisi, berpindah tempat kerja, itu di-track di dalam sistem sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah pegawai yang ada ya. Masalah penggajian, masalah appraisal dan lain sebagainya, sifatnya lebih banyak melakukan otomatisasi gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi teknologi yang ada di sini, ada mulai zaman dulu ya, ada namanya on premise, jadi sifatnya mesti di-setup di dalam organisasi, ada servernya ya. Lalu berpindah yang namanya SaaS atau teknologi cloud ya. Lalu juga sekarang juga paling banyak adalah kita adalah mobile first, jadi mobile teknologi yang dikedepankan ya. Dan yang terakhir di sebelah kanan tuh banyak istilah-istilah baru ya, kayak misalkan ada platform as a service, ada Internet of Things, big data, artificial intelligence dan sebagainya. Kalau saran saya, kita lupakan dulu masing-masing istilah ini. Nanti biasanya ada beberapa hal yang akhirnya akan keluar, komponen-komponen teknologi itu akan menjadi solusi kalau kita mengetahui apa kebutuhan kita ya. Jadi ada kata kuncinya apa kebutuhan kita. Nah, yang menarik di sini sebetulnya ada satu hal yang ingin saya highlight adalah pemain-pemain yang ada penyedia dari HR teknologi sendiri itu juga berkembang ya. Dulu kita lihat yang sebelah kiri mulai dari ada yang namanya SAP HR, ada Oracle e-Business Suite, ada PeopleSoft zaman dahulu kala, berkembang mulai ada yang namanya Workday, ada yang namanya Remco, ada yang namanya Cornerstone dan lain sebagainya. Dan yang menarik di sini sebetulnya ada beberapa pemain sebetulnya yang bukan pemain HR teknologi dulunya, itu menjadi tools untuk orang-orang HR di dalam organisasi. Ya, ServiceNow contohnya. Dulu dia awalnya lebih banyak ke approval, lebih banyak ke workflow engine, tetapi sekarang udah menyediakan solusi khusus untuk employee experience, contohnya seperti itu. Salesforce juga sama. Qualtrics yang lebih banyak kepada employee experience yang akhirnya diakuisisi oleh SAP. LinkedIn contohnya. Recruiter banyak, termasuk di Australia dan negara-negara barat yang lain mempergunakan LinkedIn untuk melakukan proses rekrutmen ya, untuk mencari sourcing ya, mencari data-data orang-orang yang potensi untuk bekerja di dalam organisasi. Dan di sebelah kanan ini adalah beberapa contoh akuisisi yang terjadi ya. Jadi di big organization seperti Oracle, SAP, termasuk Workday, ADP, ada Ceridian, mereka tuh mengakuisisi beberapa produk. Yang saya ingin highlight di sini adalah pada waktu saya sudah mengidentifikasi kebutuhannya seperti apa, lalu kita lihat bagaimana solusi yang akan kita selesaikan setelah kita melakukan discovery atau melakukan diskusi di dalam internal, lalu kita mencari produk,
Nah, produk itu kadang-kadang kita mesti agak berhati-hati pada waktu kita memilih produk-produk. Karena sebetulnya banyak produk yang brandnya satu, tetapi sebetulnya di belakangnya itu hasil produk akuisisi. Ya. Sehingga kita mesti pastikan apakah interface atau integrasinya itu memang sudah terbangun dengan baik. Ya. Jadi saya lewatin dulu dari sisi teknis, kita bicara yang umum aja dulu di sini. Nah, komponennya. Jadi kalau komponennya di sini, kalau kita melihat di dalam screen, yang biasanya menjadi komponen penting di dalam HR teknologi itu adalah yang namanya core HR, atau misalkan core untuk SDM data kepegawaian, termasuk organization management dan development, posisi dan job, ya, yang di tengah ini. Lalu yang kedua, kebutuhannya biasanya di layer yang di bawah, absensi, ya, roster, lalu juga timesheet, payroll, penggajian, kompensasi dan benefit, dan di blok yang core HR dan 3 di bawah ini, yang bawahnya ini disebut sebagai workforce management. Ya, itu biasanya kalau kita ingin melakukan modernisasi atau memperbaiki HR system, itu biasanya menjadi hal yang penting untuk kita address di awal, gitu ya. Apakah itu harus? Ya enggak juga, tetapi biasanya itu yang harusnya di awal. Tapi kalau core HR itu penting ya, karena ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mempunyai satu data yang konsisten, khususnya data pegawai, yaitu melalui itu establishment dari core HR itu sendiri. Lalu kita bicara masalah satu layer di atasnya yang disebut sebagai talent management. Ya, kita bicara rekrutmen, bicara onboarding, performance, learning, lalu kita bicara career succession planning. Dan biasanya itu juga berbarengan dengan dari sisi HR analytics ya. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan itu menilai performance dari tim HR ya, tim sumber daya manusia kita ya. Dan banyak HR teknologi itu sudah memberi predefined key performance indicator yang sebetulnya sudah available untuk tinggal di-deploy di dalam suatu sistem. Lalu biasanya itu juga mulai kita wrapping up akses kepada beberapa solusi tadi yang namanya workforce management, lalu kita bicara talent management termasuk analytics, ada yang namanya employee experience atau self-service ya. Itu merupakan bagian sehingga HR teknologi atau HR information system itu menjadi unik di dalam organisasi karena pada waktu diimplementasi sebetulnya yang mempergunakan itu bukan hanya orang HR ya. Kalau kita perhatikan semua pegawai yang ada di organisasi termasuk juga kontraktor itu mempergunakan sistem yang sama, yaitu sistem yang kita pergunakan yaitu ya HR teknologi yang kita implementasikan di dalam organisasi ya. Makanya itu menjadi sangat krusial karena kita tidak hanya berbicara tim HR kita saja, tetapi kita berbicara seluruh organisasi. Yang menarik untuk kita perhatikan lebih jauh sebetulnya adalah yang di bawah sini. Kita berbicara dokumen management, ada namanya HR service delivery, ya, ada diversity inclusion, ada health and well-being, engagement, knowledge management. Tidak semua komponen-komponen itu di beberapa negara diperlukan. Ya. Jadi contohnya kalau di negara barat yang sekarang lagi banyak diminta atau diharapkan harus ada di dalam HR system itu adalah diversity dan inclusion. Ya, sehingga istilahnya kesetaraan gender dan ras itu ya di beberapa negara terutama kayak di Australia dan di negara barat lain yang memang punya multi ras itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dipersiapkan oleh HR teknologi. Nanti kita bahas yang lebih lanjut, ada beberapa dari gambaran yang sama, kita akan lihat yang mana sebetulnya yang paling penting untuk kita perhatikan, terutama dalam kondisi COVID dan juga pasca COVID ya. Sebelum kita masuk ke next slide, sebetulnya ada hal yang penting untuk kita telah lebih jauh mengenai teknologi platformnya itu sendiri. Ada workflow, ada kemampuan untuk mobility, ya, ada kolaborasi dan komunikasi, termasuk juga artificial intelligence. Di bawah di sini ada masalah security, ada masalah integrasi. Karena secara pengalaman yang saya hadapi, tidak pernah ada satu perusahaan yang hanya mempergunakan satu single system saja. Ya. Jadi saya tidak pernah melihat, ya dulu ceritanya memang harusnya end-to-end di-cover oleh satu sistem. At the end, pada akhirnya, tiba-tiba ada modul tertentu di satu sistem yang besar, kita rasakan kurang. Ya. Jadi kita lihat, oke, kalau gitu saya mesti pakai yang ada di luar, niche atau base of breed produk yang kita istilahnya integrasikan dengan produk human capital management yang besar itu. Itu dimungkinkan. Ada juga yang punya pemikiran yang di sebelah kanan, yaitu namanya add-on atau extension. Jadi biasanya di dalam pemilihan aplikasi atau HR teknologi,
tiba-tiba ada kebutuhan yang ingin digabungkan selain pada komponen-komponen yang kita lihat di sini di dalam ini, ada yang menyangkut masalah occupational health and safety misalkan, bagaimana kita merekam namanya incident management gitu, atau hazard gitu misalkan. Itu juga kadang-kadang di dalam package HR standar itu tidak ada. Tetapi kadang-kadang banyak perusahaan yang bilang, oke, saya mau pakai sistem ini, tetapi saya akan bangun tambahan modul di luar dari sistem core yang ada. Nah, itu yang saya sebut sebagai extension ya, atau custom development. Jadi kadang-kadang ada salah satu kriteria untuk memilih suatu HR teknologi adalah kemampuan scalable, jadi skalabilitas untuk berkembang lebih jauh. Dan yang terakhir di dalam gambaran ini, yang paling kiri, ya, banyak organisasi yang merasa saya capek memanage payroll sendiri, gitu ya. Saya kadang-kadang untuk absensi sama payroll saya mendingan kasih pihak ketiga gitu. Nah, akhirnya ada pemikiran untuk melakukan istilahnya di outsource ke pihak luar, ya, apakah bentuknya managed service atau business process outsourcing, sehingga secara keseluruhan akan seperti ini gitu. Jadi petanya cukup lebar yang saya sebut sebagai HR Technology Solution Map, dan kembali lagi bahwa semua komponen atau elemen ini bukan berarti kita punya satu single system untuk mengcover semua. Tidak harus seperti itu, ya. Jadi ada yang memang hanya sebagian mempergunakan satu sistem, sebagian juga istilahnya mempergunakan best of breed ya. Jadi khusus mengenai learning, misalkan ada khusus mengenai rekrutmen, lalu digabungkan, lalu diintegrasikan, itu tidak masalah. Kembali lagi kata kuncinya adalah bagaimana kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang pemain-pemainnya itu sendiri itu banyak gitu. Jadi kadang-kadang dari sistem HR sendiri suatu saat CEO bilang ke si HRO atau HR Director, tolong cariin deh, tolong kita pertimbangkan untuk memperbaiki HR sistem kita gitu ya. Nah, yang menarik di sini pada waktu ada permintaan itu, nanti HR Director atau si HRO akan ngomong di bawahannya lagi, tolong dong HRIS, misalkan HR Business Analyst, tolong bantuin saya untuk cariin software yang ada di luar gitu. Akhirnya yang dipakai biasanya adalah either nanya ke temennya gitu ya, yang biasanya punya industri yang sama atau pengalaman yang sama, atau membawa pengalamannya sendiri. Tadi contohnya Bro Arnold ya punya pengalaman di software tertentu gitu. Saya punya pengalaman di software tertentu, kenapa nggak coba pakai itu? Atau kadang-kadang mempergunakan data dari analis. Nah, ini yang kita lihat di depan screen ini, data-data di analis. Yang paling lumayan terkenal biasanya pakai Gartner dengan Magic Quadrant-nya ya. Di situ akan istilahnya ada seperti perbandingan, dan juga dia akan menempatkan beberapa vendor yang masuk ke istilahnya leaders Magic Quadrant ya. Lalu ada yang lain, misalkan Forrester, ada yang namanya Nucleus ya, dan ada beberapa analis lain. Lalu juga di sini kita melihat ada Two Sigma. Nah, Two Sigma ini contohnya mereka membandingkan berdasarkan size organisasi dan juga modul-modul yang sudah available di software-software tersebut ya. Dan di sini kita lihat ada core HR, ada talent acquisition, di sini ada talent management, dan ada beberapa modul nama-nama vendor yang memang menyediakan fungsi atau modul-modul tersebut. Nah, ujung-ujungnya adalah bingung gitu ya. Belum lagi kalau kita ngelihat yang ini gitu ya. Nah, ekosistem di luar sana, makanya saya kecenderungannya sekarang ini mencoba untuk mengencourage teman-teman, para senior, coach, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, untuk kita kalau melihat HR teknologi jangan hanya melihat yang tadi yang dilihat oleh analis yang ada di Magic Quadrant atau yang ada di report mereka. Sebetulnya di luar sana itu banyak gitu ya. Kita ngelihat yang di sebelah kiri itu banyak new HR tech company yang punya fungsi macam-macam gitu. Ada yang khusus untuk kompensasi benefit, ada yang khusus untuk hiring, ya, ada yang untuk proses hiring pun macam-macam. Ada yang background check, ada video conference, interview, ada job board, ya, ada HR automation dan lain sebagainya. Yang di sebelah kanan jangan lupa kalau memang kita ingin istilahnya membantu teman-teman kita yang di Indonesia, itu juga banyak yang produk-produk yang mumpuni gitu, yang sebetulnya juga tidak kalah dengan produk-produk yang besar lainnya. Ya, di sini banyak, saya nggak usah sebut satu. Mohon maaf kalau teman-teman ada yang kebetulan hadir di sesi hari ini logonya nggak ada, karena saya coba nyari di Google, saya copy paste. Jadi punten maaf kalau misalkan tidak semuanya saya bisa masukkan. Paling kurang ada 2 CEO nih, Bos. Oh gitu ya. Berarti lumayan aman lah ya. Ya, jadi paling nggak kita bisa melihat bahwa sebetulnya ekosistemnya itu cukup luas gitu ya. Nah, pilihannya pun cukup banyak. Fleksibilitas dengan adanya
kemampuan teknologi baru, khususnya di integrasi, itu dimungkinkan kita mengintegrasikan sistem yang lama dengan sistem cloud misalkan, atau sistem yang lama dengan sistem-sistem yang baru, bahkan sistem-sistem yang sudah istilahnya mumpuni, baik, dan proven di market dari Indonesia ya. Harus kita coba untuk sama-sama kita pertimbangkan. Saya lanjutkan. Oke, cukup yang pertama, saya langsung masuk yang kedua nih. Yang kedua, prinsipnya kalau kita bicara optimalisasi dari investasi yang ada, saya selalu ingin balik lagi kalau bisa duduk sama bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Oke, sekarang kita define dulu deh, apa sih bisnis strategi kita gitu ya. Yang di hadapan bapak-bapak, ibu semuanya yang kita lihat di screen ini adalah salah satu contoh saja sebetulnya. Jadi contoh yang paling common adalah, oke, secara umum kita pengennya bisnis kita berkembang ya. Kita pengen mengimplementasikan yang namanya digital transformasi. Kita ingin mensimplifikasi bisnis proses yang dulu sangat complicated menjadi lebih lean, lebih simple gitu ya. Nah, dengan mempergunakan HR teknologi yang ada, sehingga bisnis outcome yang di sebelah kanan. Jadi kita akan define, oke, kita pengennya memperbaiki improve employee productivity, misalkan employee satisfaction, lalu pengen reduce cost, misalkan kita pengen address yang namanya compliance gitu. Itu menjadi hal yang menjadi penting gitu untuk menjadi business outcome. Nah, saya selalu mengencourage untuk teman-teman semua untuk melihat lagi sebetulnya apa sih corporate visi dan misi gitu ya. Jadi kalau saya selama 20 tahun terakhir, kalau saya ingin berinteraksi dengan customer gitu ya, dengan perusahaan, saya selalu melihat website-nya dan selalu baca visi dan misinya apa gitu ya. Nah, itu yang harusnya kalau bisa sih diupdate ya. Maaf ya kalau Bapak-bapak Ibu-ibu kalau punya visi dan misinya 20 tahun yang lalu belum diupdate, kalau bisa sih diupdate sehingga itu bisa menjadi patokan kita untuk sama-sama berpijak kita mau kemana gitu ya. Dan yang kemarin kayak beberapa sesi dari Coach Denny ya mengenai business improvement ya melalui program yang namanya proses yang namanya agile, ada change management, itu merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan proses itu. Nah, di dalam HR teknologi itu sendiri ada 3 komponen yang harus sama-sama kita utamakan. Bukan hanya teknologi atau platformnya yang di sini, tetapi pada waktu bersamaan kita berbicara proses bisnis kita dan juga bicara people, bagaimana orang-orang itu mempergunakan sistemnya. Ya, jadi 3 itu adalah hal yang paling penting dan selalu harus kita pertimbangkan dalam memperbaiki HR teknologi yang ada, terutama investasi yang kita punya. Kalau sedikit saya bisa drill down sedikit ke dalam, kalau kita bicara masalah people, kita kadang-kadang harus mengidentifikasi ulang apakah orang ini memang mempunyai role dan responsibility ke dalam HR teknologi itu benar atau tidak gitu. Kadang-kadang kan ada restrukturisasi ya, orang berpindah, ada promosi gitu. Ada yang pensiun dan lain sebagainya ya. Sehingga itu yang harus kita pertimbangkan. Lalu juga kita pertimbangkan bagaimana experience dari pengguna, bagaimana orang-orang itu mengadopsi teknologi yang baru ya, bagaimana proses engagement yang ada, bagaimana mereka berkolaborasi. Nah, kalau kita dari sisi proses, nah prosesnya itu sendiri kadang-kadang ada proses-proses yang sifatnya pengen diotomatisasi semua gitu. Tapi ada juga yang bilang, saya ada proses yang saya pengen otomatisasi di dalam HR teknologi, tetapi saya kombinasikan dengan hard copy gitu. Boleh nggak? Ya boleh gitu. Salah nggak? Nggak salah gitu. Kembali lagi, kalau memang itu suatu kebutuhan bisnis, itu nggak ada masalah. Saya ambil contoh, misalkan kalau di Australia, approval proses itu bisa dilakukan tanpa namanya wet signature ya. Dan bahkan kalau kita pakai tools dokumen management, kan biasanya ada yang ditanda tangan ya, di situ kita pakai tanda tangan itu. Kalau di Australia kadang-kadang tidak perlu seperti itu. Dengan memasukkan nama, disiapkan nama di box, lalu ditik bahwa, dan ada acknowledgement bahwa saya approve ini, dimasukkan lalu disubmit, itu dianggap proses secara legal itu sah gitu ya. Tapi kalau di negara lain, misalkan di Amerika, itu harus mempergunakan tanda tangan di dalam dokumen manajemen sistem. Ya. Itu tergantung. Saya juga nggak tahu persisnya di Indonesia perkembangannya seperti apa. Dan nanti kan kita bahas pada waktu sesi yang next-nya nih, di chapter yang berikutnya, yaitu bagaimana kita menghadapi COVID, karena itu menjadi kendala terkadang ya. Lalu approval proses, ya workflow juga harus dilihat lagi. Proses namanya sentralisasi atau desentralisasi. Ya. Itu juga menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Lalu kalau kita bicara dari teknologinya sendiri, apakah kita akan mempergunakan namanya integrated end-to-end human capital management ya? Apakah kita ingin mempergunakan best of breed ya, yang sifatnya yang the best solution di masing-masing area gitu? Atau kita misalkan pakai new digital HR technology platform yang sekarang lagi ngetren ya, atau mempergunakan
yang khusus mengenai artificial intelligence, chatbot, ya, dan lain sebagainya, atau ingin kita gabungkan, kita kombinasikan dalam bentuk hybrid. Itu juga dimungkinkan. Lalu platformnya itu sendiri, apakah memang siap kita menaruh atau mempergunakan produk yang namanya cloud? Gitu. Lalu juga dengan kondisi sekarang, mobile technology itu menjadi suatu hal yang akhirnya menjadi cukup penting, gitu, karena melakukan proses operasional itu bisa dilakukan melalui mobile. Integrasi itu tadi saya sebutkan ya, karena sekarang juga sudah sifatnya open dan secure, lalu user management dan juga yang teknologi yang baru yang tadi kita bahas dari sisi artificial intelligence misalkan, karena ada machine learning ya, ada beberapa komponen-komponen artificial intelligence sebetulnya yang bisa kita pergunakan untuk memperbaiki proses yang ada. Lanjut, nah ini yang tadi saya sebutkan, karena kita tahu bahwa HR teknologi itu sifatnya dinamis, banyak influence ya dari internal dan eksternal. Kalau eksternal ya kayak tadi pandemic. Dulu sebelum ada pandemic biasanya yang namanya disruptif itu adalah teknologi ya, yang tadi ada yang namanya AI, namanya mobile dan lain sebagainya. Lalu kompetisi bisnis itu sendiri, lalu harga komoditas ya, economic climate ya, lalu juga customer expectation itu kadang-kadang juga berubah. Dari internal kalau kita lihat dari sebelah sini adalah ada business improvement, ada restructuring, dan pada waktu kita mengimplementasikan namanya HR teknologi itu, kita mulai dari proses yang namanya identifikasi, ya requirement yang tadi saya ucapkan, saya mention berkali-kali, lalu kita membuat desain, ya solution design, apakah sifatnya short term, long term, atau kita buat roadmap, lalu kita konfigur gitu. Nah konfigurasinya biasanya saya selalu menyarankan untuk tidak big long implementation dari HR teknologi. Kalau bisa secepat mungkin ngambil pilot gitu, sehingga kita bisa cepat mengimplementasi, cepat merasakan benefit, sehingga kita bisa roll out ke berikutnya. Lalu mempergunakannya itu sendiri, mempergunakan itu sendiri ya, deployment ya, bagaimana nyamankah atau tidak nyamankah produk itu dipakai. Dan yang terakhir masalah optimisasi. Jadi pada kurun waktu tertentu harus kita mencoba untuk duduk lagi sama-sama untuk melihat, memapping lagi sebetulnya kondisi organisasi kita seperti apa, sistem HR teknologi yang kita pergunakan seperti apa, apakah masih baik, ataukah memang perlu ada yang diperbaiki. Ya, itu yang harusnya sebaiknya kita sama-sama lihat. Nah, bagaimana kita mengetahui business requirement-nya. Nah, ini ada gambar yang cukup menarik. Kalau Bapak-Bapak atau teman-teman di sini bisa lihat di screen ini kan, mungkin tahu ya, ini MRI mesin ya. Kalau MRI mesin itu yang kita tahu tuh cukup menakutkan, menegangkan. Saya pernah kalau nggak salah 2-3 kali masuk karena ada yang mesti di-scan lah, maklum karena umur. Dan itu tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman. Waktu mau masuk juga ditanya, oke, mau lagu apa gitu ya. Dia bilang mau lagu apa, maksudnya gimana? Ya di dalam nanti bisa denger musik gitu. Saya bilang lagu yang ini aja, yang jazz aja lah gitu ya. Pas waktu dipasangkan lagu jazz, antara lagu dengan suara mesin berdengung itu nggak kedengaran musiknya gitu ya. Jadi tidak nyaman. Nah, saya kenapa membuat gambar seperti ini adalah kita bayangkan bahwa mesin ini dipakai untuk men-scan anak-anak di bawah umur, anak-anak kecil. Mereka sangat ketakutan, mereka sangat tidak nyaman. Sehingga ada seorang engineer namanya Doc Dietz dari GE Healthcare, dia mencoba untuk mencari tahu bagaimana mesin yang sama, karena memang teknologinya seperti ini, bisa dipergunakan untuk men-scan anak-anak dengan lebih nyaman. Ya. Sehingga akhirnya dia mencoba untuk mengambil ide dari suatu buku yang nama Creative Confidence yang dibuat oleh Tom atau interpret oleh Tom dan David Kelly tahun 2013. Intinya dia mencoba untuk merubah, mengidentifikasi kebutuhan anak-anak itu apa sih. Jadi ada namanya di proses yang namanya design thinking ya. Saya akan coba mengadres yang namanya design thinking. Di dalam buku itu akhirnya yang diimplementasi konsep design thinking itu sendiri. Di dalam design thinking itu sendiri ada satu proses yang menarik namanya empathize ya. Jadi mencoba untuk mengetahui apa sih masalahnya, sebetulnya mereka butuhnya apa sih gitu. Ya, sehingga keluarlah ide dan akhirnya dibuat dalam ruas suasana scanning seperti MRI ini menjadi sangat seperti kayak teman-teman bermain gitu. Si anak-anak itu melihat, wah ini lucu nih ya, masuk, terus habis itu juga kayak gua-guaan itu, padahal itu kan itu scanner gitu. Itu dianggap, wah itu rumah-rumahan, itu tempat kamu campingnya seperti itu. Sehingga anak-anak itu akhirnya masuk melakukan scanning itu dengan sangat nyaman. Nah, konsep itu yang sebetulnya kita bisa pergunakan dalam mengetahui permasalahan di dalam organisasi yang disebut sebagai design thinking.
kembali lagi, design thinking bukan salah satu konsep atau satu-satunya konsep untuk mengetahui kebutuhan bisnis kita, ya. Tapi saya melihat beberapa proses yang selama berdasarkan pengalaman saya, design thinking itu menjadi proses yang baik untuk kita coba, ya. Jadi step-nya ada empathize, jadi mengetahui apa masalahnya, lalu kita desain, lalu kita membuat menjadi ide, ya, lalu di prototype, lalu di test. That's the process, 5 proses yang ada di design thinking. Lalu intinya di dalam proses itu at the end kita akan mengetahui ada 3 hal, ya, issues, improvement, sama benefit yang ada di organisasi. Lalu kita mencoba membuat suatu business case menjadi suatu istilahnya menjadi prototype. Jadi setup priority juga penting berdasarkan urgency sama juga kebutuhan yang ingin dilakukan dan harus dipertimbangkan jumlah resources yang kita punya. Lalu kita mengimplementasikan konsep yang ingin kita solve, problems-nya itu menjadi suatu task atau project dan deliver dengan mempergunakan beberapa metodologi termasuk agile misalkan. Dan yang kelima adalah change management. Jadi kalau kita ngelihat gambar di sini, mungkin sekilas, bahwa di sini kita melihat bahwa ini ada proses yang namanya hiring journey, ya, untuk proses rekrutmen. Kita mencoba untuk mempergunakan head yang berbeda, ya. Biasanya kita hanya mempergunakan head sebagai seorang recruiter, tetapi di sini kita mempergunakan head sebagai seorang kandidat, ya. Bagaimana proses kandidat itu mulai melihat job vacancy, apply, sampai akhirnya proses onboard, ya. Sehingga di sini ada touch point-nya apa saja, tools apa yang dipakai, apakah happy moments, apa sad moments, dan yang terakhir apakah ada business opportunity yang akan kita lihat. Nah, dari sini proses ini nanti kita lihat akan kita buat 3 prioritas, ya, sehingga itu bisa diselesaikan dan bisa di-solve problems-nya sehingga penggunaan dari HR teknologi yang kita punya itu bisa dioptimalkan. Sesi yang terakhir mengenai optimalisasi, khususnya untuk during COVID itu sendiri. Nah, ini saya tadi sempat di awal ngobrol-ngobrol sama Bro Arnold sama beberapa teman-teman sempat dengar, ya, mengenai istilahnya dengan ada COVID ini timbullah di negara-negara Asia kayak Korea, Jepang, mereka sebut sebagai new lifestyle, ya. Kalau di sini mungkin di Indonesia banyak disebut sebagai new normal, tapi kalau di Australia kebetulan saya coba Google gitu, new normal Australia itu nggak common gitu, ya. Mereka tidak menyebut sebagai new normal. Tetapi mereka sebutnya kalau akhirnya kita kurvanya membaik, jumlah kasusnya rendah, udah tidak ada yang meninggal, misalkan kita istilahnya back to business. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, ya. Jadi mulai ada restriction, seperti kita tahu dan kita jalankan selama ini ada work from home, ya, mempergunakan alat-alat yang sifatnya personal protective equipment, social distancing, video conference, bagaimana cara kita proses misalkan cuci tangan, cleaning protokol, dan lain sebagainya. It's very common. Dan saya tidak akan membahas lebih banyak ke situ. Nah, berdasarkan dari literatur yang saya dapat di sini, ada beberapa challenges yang dihadapi oleh HR. Jadi, mulai berbicara masalah business continuity plans, ya. What if gitu, ya, kalau misalnya kondisi seperti ini, apa yang akan kita lakukan, ya? Apakah bisnis berjalan normal? Apakah berjalan sebagian di rumah, sebagian di lapangan? Ya, lalu juga akhirnya masuk ke masalah flexibility terhadap work arrangement. Lalu juga masalah, misalkan semuanya work from home, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berkolaborasi, ya. Kalau nggak salah kemarin di Telegram juga ada yang mempertanyakan bagaimana kita mengukur performance orang yang bekerja dari rumah. Apakah kita hitung pada waktu dia turn on komputer, nyalain collaboration tools, dianggap dia start bekerja, atau apa, gitu, ya. Sebetulnya itu tergantung kebutuhan dan juga karena setiap bisnis berbeda, ya. Dua cara mereka mengukur juga akan berbeda. Itu yang akan kita bahas. Lalu yang ketiga, yang 2 terbawah itu adalah implementasi dari preventive measures, dan yang terakhir masalah review kembali welfare policies, ya. Karena ada yang mungkin ada perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan namanya ada tunjangan transport gitu, ya. Orang nggak pergi ke kantor nggak ada tunjangan transport, tapi bisa jadi tunjangan transport dirubah namanya menjadi hardship allowance misalkan. Saya nggak tahu apakah itu perlu dilakukan atau enggak. Tapi kembali lagi bahwa tentu saja business challenge karena COVID-19 ini harus didefinisikan sama-sama. Nanti yang di sebelah kanan nanti saya rasa itu cuman lebih banyak bagaimana employers, perusahaan berkomunikasi dengan employee. Ya, nanti bisa dibaca. Saya share ininya slide deck-nya kepada semua teman-teman di sini. Nah, saya mencoba mapping, saya tidak akan membahas satu persatu. Ada beberapa hal yang menarik sebetulnya untuk dilihat pada waktu during dan juga pasca COVID, ya. Sehingga kita bisa melihat mulai dari identifikasi core HR dan lain sebagainya. Nanti saya coba skip aja. Ada 5 hal yang penting, yaitu solid,
data yang ada di organisasi. Karena pada waktu kita ingin bilang bahwa modelnya berubah, kita bekerja, kita harus tahu apakah datanya konsisten atau tidak konsisten. Yang kedua, working modelnya berubah, policy prosedurnya juga potensially berubah, the way cara kita berkomunikasi berubah, dan yang terakhir yaitu employment engagement. Itu juga penting untuk kita address ya, sehingga menjadi hal yang penting. Jadi mungkin sebelum saya selesaikan di sini sesi saya, ada satu hal yang cukup menarik kalau saya kembali slide break sebelumnya, yang di tengah di sini. Kalau kita selalu berpikir bahwa COVID menyangkut masalah kesehatan secara fisik ya, karena kita istilahnya kena flu atau seolah-olah kena demam gitu ya. Tetapi di negara barat, terutama kalau saya bisa sharing sedikit di Australia, itu mental juga menjadi hal yang penting karena at the end pada waktu orang akhirnya bekerja kelamaan di rumah terjadi beberapa hal yang menyangkut psikologis ya yang perlu diadres di dalam organisasi ya terutama yang berdampak ke employee-nya. Dan yang terakhir buat dari saya adalah ini. Nah, ini baru dikeluarkan tanggal 6 Mei kemarin. Dia bilang bahwa Harvard Business Review dia bilang digital transformasi itu bukan about teknologi, bukan menyangkut masalah teknologi, tapi menyangkut masalah talent. Yang ditakutkan adalah beli teknologi baru, tetapi kemampuan orang-orang kita mengimplementasi dan mengadaptasi tidak mampu secepat teknologi yang ada. Ya, jadi antara beli teknologi yang baru dengan apa kemampuan orang-orang kita di organisasi mempergunakan teknologi sendiri, itu sendiri juga harus disinkronisasi. Saya rasa itu aja dulu. Mudah-mudahan ada yang bisa menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Saya serahkan balik ke Bro Arnold nih. Siap, thank you Om Rizky. Keren banget nih, luar biasa nih paparannya. Bapak Ibu silahkan kalau udah mau mulai bertanya masuk di via chat dulu. Nanti next tahap kedua yang raise hand baru kita akan persilahkan untuk bertanya. Jadi untuk tahap pertama ini kita akan lewat chat dulu. Oke, untuk Bapak Ibu saya wrap up sedikit Om Rizky terkait sama paparannya tadi gitu. Karena luar biasa nih hampir 40 menit sih saya lihat kalau waktunya tuh hampir 40 menit paparannya dan mungkin ada yang baru-baru join biar tahu apa yang kita bahas sekarang. Jadi Pak Rizky ini tadi bahas tentang understanding, utilization sama bagaimana kita mengoptimalkan si HR Tech ini. Jadi ada 3 session yang kita bahas. Yang menarik tadi dari understanding yang dibahas sama Pak Rizky ini terkait kalau si HR Tech ini itu adalah enabler, tools gitu loh. Ini bukan jago-jagoan, canggih-canggihan, keren-kerenan, enggak sih. Ini tools. Karena kenapa? Karena ini based on kebutuhan, based on needs gitu. Tadi jadi bukan keren-kerenan, bukan jago-jagoan, bukan mahal-mahalan, tapi what we need for the system to help us as an HR. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu yang menarik lagi, tools ini tuh yang pakai tuh bukan kita gitu. Jadi kita sebagai HR juga nggak boleh egosentrik yang pakai, oh gue pakai sistem yang canggih, karena yang pakai bukan kita. Orang sales pakai, nanti akan orang finance pakai, dan semua orang yang ada di korporasi akan pakai sistem ini. So itu bisa menjadi, ini sendiri sih masukan buat saya juga sih kalau sistem ini akan dipakai untuk semua kalangan dan semua departemen yang ada di HR. Kemudian yang menarik lagi tadi ada yang namanya HR Tech Solution Map, gitu, Solution Map. Nah itu menarik banget di sana untuk Bapak Ibu brosis yang baru mau milih HR Tech mau pakai apa ya sistemnya ya, gitu loh. Itu tadi sih saya lihat sih dari Solution Map itu menarik banget karena ada stagingnya, bagaimana kita bisa customize HR Tech yang kita akan pilih itu seperti apa. Jadi nanti kalau dibagi sama One HR atau sama Pak Rizky nanti bisa ngelihat di solution map-nya itu seperti apa gitu. Kemudian itu kurang lebih sampai dengan tadi kita harus mulai design thinking juga gitu, dan dengan sistem yang baru kita pasti akan terjadi juga new lifestyle ya Pak Rizky gitu ya, atau new normal yang kita jalankan dengan kita mengaplikasikan si HR Tech yang akan kita pakai gitu. Nah, sambil kita nunggu pertanyaan, saya juga nih kesempatan sebagai moderator, saya dulu yang mulai pertanyaan, Pak Rizky, sebelum lain gitu. Jadi yang saya mau lihat nih, nah ini based on experience, based on dari pengalaman juga, nih mohon maaf kalau yang merasa gitu loh. Jadi biasanya HR tuh, wah kemauannya banyak Pak, manajemen kemauannya banyak gitu loh.
dari A sampai Z kebutuhannya gitu. Ya. Dari mulai absensi sampai performa apresial sampai dada segala macam. Tapi budgetnya sedikit gitu loh. Ya. Gue nggak mau ngeluarin banyak budget gitu loh. So simpelnya gimana ya? Kita menentukan HR tech apa yang bisa kita pakai dengan dapat komplit, tapi budgetnya nggak banyak-banyak nih. Itu susah banget. Gimana Pak? Ada ini nggak? Ada ya. Jadi kalau makasih nih pertanyaannya Bro Arnold ya. Jadi secara berdasarkan pengalaman 2 dekade lah ya, HR teknologi sama lah dengan kita punya perangkat teknologi atau digital yang sekarang ada. Semakin kesini semakin murah ya. Teorinya seperti itu ya, secara prinsip seperti itu. Jadi dan karena makin banyak pemainnya sehingga harganya semakin kompetitif. Kalau kita ngelihat di market yang ada, saya kebetulan setahun terakhir tuh bekerja di bukan startup ya, tapi scale up company di Australia. Jadi di situ kita bekerja sama dengan ada perusahaan yang bahkan software HR-nya itu gratis. Oh. Ya, software HR gratis. Karena apa? Perusahaan itu dia itu dapat duitnya bukan dari jualan software, tapi dia itu menjual benefit yang sebetulnya dia perusahaan sebetulnya lebih banyak ke financial services yang ada software HR di depannya, HR-nya itu gratis, lalu di belakangnya itu dia jualan yang lain. Ya. Jadi dan juga banyak juga teman-teman kalau mau bisa juga meng-compare beberapa produk-produknya, termasuk produk. Saya nggak bilang bahwa produk dalam negeri itu pasti lebih murah ya, saya juga nggak tahu persis harganya. Tetapi karena pilihannya banyak, sebetulnya harga untuk kita mendapatkan solusi yang baik itu semakin terbuka. Ya. Nah, kembali lagi, saya lebih cenderung yang tadi, semua prosesnya kalau bisa bertahap. Ya, tadi yang kita lihat di teknologi solution map ini, saya lebih cenderung untuk mengadres kebutuhan yang paling mendasar. Ya, misalkan kalau misalkan saya pengennya punya sistem penggajian yang solid, yang baik, sehingga saya bisa melakukan pembayaran dengan baik, gitu ya. Tetap namanya konsep pembayaran itu harus menyangkut masalah data employee, data pegawai. Ya, data pegawai itu nggak bisa kalau kita istilahnya punya training data pegawainya sendiri, ya. Penggajian punya datanya sendiri. Lalu ada misalkan untuk rekrutmen, habis dari kandidat masuk ke pegawai, dia punya data sendiri. Kita punya data 3 employee. Yang pertanyaan paling sederhana adalah, Board of Management akan bilang, saya hari ini pengen tahu jumlah pegawai kita yang aktif, yang umurnya di bawah 50 itu berapa sih? Gitu. Pertanyaannya sederhana dong ya, Bro Arnold ya. Tapi mupleknya itu cari spreadsheet sana, cari spreadsheet sini, digabungin, ada yang dibilang ini sebenarnya udah keluar tapi masih proses, ada yang probation, ada yang macam-macam. Jadi data kalau saya ditanya, saya lebih cenderung untuk membuat solid data pegawai dulu ya. Di luar daripada itu kita melihat bagian mana yang menunjang. Jadi balik lagi, kalau cara yang paling mudah kalau kita memang punya budget yang terbatas, staging ya, harus berdasarkan kebutuhan dan harus mulai dari fondasi. Dan yang kedua, yang tadi saya sebutkan, kondisi ekosistem yang sekarang ada begitu banyak, harusnya juga lebih kompetitif harganya, gitu. Ya, sehingga dan juga kita bisa dari sisi harga, kalau kita bicara nggak zaman dulu kan, kalau kita beli software harus punya server sendiri, nginstall ya. Belum lagi nanti harus ada orang IT yang memang mensupport. Dengan dengan adanya cloud itu kan semuanya sudah kita serahkan kepada vendor. Nah, pertanyaannya apakah kita siap dengan mempergunakan cloud? Itu nanti menjadi pertanyaan berikutnya. Saya rasa itu ya, Pak Arnold ya. Thank you Pak Rizky. So kita lanjut ke grup chat nih, udah ada lumayan banyak pertanyaannya. Saya akan mulai dengan ini pertanyaan pertama dari Bu Flora, kayaknya nih belum selesai nih. Jadi saya lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi dari Pak Rianto Gozali. Gitu. Di luar hardship allowance, physiological effect of work from home dan less physical meeting, menurut Om Diski apa yang berubah ya dari sistem HCM ini di new normal gitu? Apa nih yang berubah di luar ketiga concern yang disampaikan Pak Rianto nih, kalau menurut Pak Diski? Sebentar, saya lihat ya tadi. Apa aja tadi komponen yang dia Pak Rianto sebutkan? Hardship allowance. Hardship allowance, ya. Physiological effect. Sama less physical meeting. Apa aja lagi yang berpengaruh ya? Ya, apalagi yang berpengaruh terhadap sistem di HCM.
di new normal? Jadi sebetulnya kalau ada satu literatur yang menarik, saya pernah share kalau nggak salah di Telegram ya. Jadi ada satu perusahaan yang mereka malah mengadres yang pertama itu communication ya. Communication itu sesuatu hal yang prinsipal yang dulunya kita bayangkan nggak pernah kita semua bekerja dari rumah, tiba-tiba kita semua bekerja dari rumah. Nggak pernah kita mempergunakan Zoom atau Teams ya dari Microsoft atau yang lain, itu akhirnya kita harus mempergunakan. Jadi secara nggak langsung tools-tools yang sifatnya kolaboratif dan komunikasi itu menjadi hal yang akhirnya sangat penting dipakai untuk proses menghadapi istilahnya new normal atau new lifestyle kita ya. Terus yang kedua, yang dari sisi teknologi yang lain tuh selain dari sisi komunikasi, ada yang lebih mengutamakan masalah learning. Jadi online learning yang dulu mungkin tidak secara optimal dipergunakan, akhirnya sangat dipentingkan untuk dipergunakan, dioptimalkan lebih jauh. Ya, karena dulu kalau metodologi pembelajaran bisa dilakukan secara face to face gitu ya, in class gitu. Akhirnya kesininya harus dilakukan secara online. Dan yang lain sebetulnya ada yang menarik adalah extended atau ada perubahan dari data pegawai itu sendiri. Ya. Jadi contohnya gini, saya misalnya ambil contoh, dulu kita nggak pernah menyimpan data pegawai bahwa pegawai ini misalkan bekerja full time, ya kan? Tetapi secara fisik kita nggak pernah menentukan apakah dia bekerja di rumah ataukah bekerja di kantor. Ya. Tiba-tiba ada tipe baru nih, ya work type-nya baru. Jadi bukan hanya full time tapi full time work from home atau full time yang misalkan sebagian kerja dari rumah, sebagian tidak bekerja di rumah, atau memang bekerja penuh di kantor atau di tempat kerja. Ya, itu yang kadang-kadang akhirnya makanya saya lebih cenderung untuk merevisit lagi employee data. Dan yang terakhir itu juga employee data yang memang sudah dimiliki oleh perusahaan itu harus dilihat lagi data-data yang menyangkut masalah kesehatan, ya, baik kesehatan secara fisik maupun secara mental. Jadi itu yang saya rasa yang selama ini saya lihat beberapa perusahaan memiliki kebutuhan yang khususnya untuk mengadres yang kebutuhan kondisi new normal atau new lifestyle kita. Itu Bro Arnold. Siap. Thank you Pak Bisa Rizky. menjawab ya Pak Arianto. Kalau ada tambahan mungkin kita bisa diskusi lagi. Nanti boleh resen di sesi kedua. Oke, selanjutnya Om Rizky, bagaimana kiat memilih sistem sesuai dengan kebutuhan selain go through all possibilities? Ini mungkin lain nggak ya sama pertanyaan saya awal tadi nih? Atau ada sisi lain, Pak? Ya, ya balik lagi. Namanya siapa nih? Maaf, Yusman. Bro? Pak Yusman ya? Pak Yusman. Pak Yusman ya. Makasih Pak Yusman. Jadi cara pemilihannya kalau saya sih, yang tadi saya sudah diutarakan di awal ya. Tapi kalau saya sih lebih cenderung untuk mengetahui bisnis requirement-nya dulu gitu ya. Jadi kebutuhan bisnis kita tuh seperti apa. Lalu juga, nah ada yang menarik sebetulnya, kalau nggak salah ada juga tadi bertanya, apakah dengan kita pada waktu kita mencari suatu sistem baru atau teknologi HR akan kita review itu juga kita sekaligus memperbaiki proses kita. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan sekaligus. Pada waktu dia mencari pada waktu dia mencari sistem HR yang baru, pada yang waktu bersamaan juga memperbaiki bisnis proses, ya, karena disimplifikasi, karena proses-proses itu juga sangat akan membantu untuk mempercepat proses implementasi HR-nya sendiri, implementasi dari HR teknologi yang ada. Nah, kalau bisnis requirement yang sudah kita tentukan, ya kriterianya apa saja yang kita butuhkan, ya. Kadang-kadang ini mungkin saya kasih coba ada satu gambaran ya, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab juga nih. Ini saya slide ini ada di tambahan saya di bagian belakang untuk saya share ke teman-teman ya. Ada di sini. Nah ini. Jadi masalah fleksibilitas dan scalability ya itu juga penting. Terus juga mengakomodasi HR requirement selain masalah yang tadi teknis, tapi juga objektif, visi dan misi. Lalu openness ya, apakah sistem yang HR yang akan kita implementasi apakah cukup terbuka dengan berinteraksi dengan aplikasi yang lain, simple implementasi metodologi, ya, user adoption, termasuk juga bagaimana proses training dan juga biaya training itu sendiri. Nah, banyak yang sekarang yang penting untuk kita lihat ini nih, data privacy sama ownership, ya. Oke, cloud, ditaruh cloud-nya di mana, misalkan di AWS atau di somewhere gitulah ya.
Bagaimana tuh data ownership kita? Nah, kadang-kadang saya nggak tahu di Indonesia, tapi kalau di Australia sudah menjadi hal yang common ya. Tetapi ada legal binding pada waktu kita mengimplementasikan sistem cloud itu ada suatu klausa yang menyatakan bahwa data yang disimpan itu kita miliki dan bagaimana pada waktu kita off kontrak dengan mereka data itu bisa kita dapatkan. Itu harus jelas gitu. Lalu customer success program. Nah, itu juga menarik apalagi kalau kita bicara masalah cloud ya. Pasca kita beli, pasca kita implementasi, ya tentu saja namanya produk teknologi itu pasti ada bug-nya ya, pasti ada bug-nya, terus ada problem. Bagaimana terjadi proses yang namanya meng-create tiket misalkan, lalu bagaimana eskalasi, gitu kan? Bagaimana problem solving-nya, siapa yang memperbaiki, berapa lama di fixing-nya, itu juga menjadi pertanyaan. Masalah security ya, jadi banyak yang bilang saya masih pakai produk A yang gede, saya mau gabungkan dengan produk yang best practice, yang untuk performance, ya, untuk macam-macam gitu ya, rekrutmen. Lalu bisa nggak sih kita namanya single sign on? Pada waktu saya login, masukin password pertama, masuk ke akses ke aplikasi yang lainnya itu dengan satu login yang sama ya. Nah itu dimungkinkan atau tidak? User experience ya, berapa banyak klik yang harus kita masuk sebelum kita dapatkan data kita? Nah, itu juga penting. Nah yang paling terakhir nih, yang paling penting, mudah-mudahan bisa menjawab dengan jelas adalah cek nih namanya corporate profile-nya ya, sama customer reference-nya. Corporate profile itu penting karena apa? Bisa jadi perusahaan yang sekarang baik, karena performance penjualan yang kurang bagus, akhirnya dia terbelit hutang, dia akhirnya diakuisisi sama produk lain atau hilang. Ya. Itu juga menjadi pertimbangan yang harus kita lihat. Itu saya rasa mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan Pak Yusman ya, Bro ya. Betul. Ya. Sip. Oke, lanjut lagi ya Pak Rizky. Ini pertanyaan terakhir ketiga untuk sesi via chat. Habis ini kita akan move sesi kedua untuk yang mau raise hand. Silahkan siap-siap raise hand. Nanti akan kita bukakan kameranya untuk bukakan kamera dan di-unmute untuk bisa bertanya langsung. Ya. Pertanyaan ketiga dari Pak Firman Setiawan. Gitu. Okay. Saya ingin pertanyakan apakah BI, Business Intelligence, masuk ke dalam HR teknologi, apakah sudah digantikan dengan AI dan IoT atau Internet of Things. Nah, jadi BI udah tergantikan atau belum nih? Ya, yang saya tahu, saya di beberapa aplikasi Business Intelligence atau disebut sebagai HR Analytics atau dashboard untuk HR itu tetap ada ya, di luar daripada Internet of Things dan artificial intelligence. Jadi biasanya artificial intelligence, jadi BI itu lebih cenderung mengadres yang namanya key performance indicator dari HR department ya. Contohnya employee turnover ya, lalu juga bicara masalah retention, lalu productivity dan lain sebagainya. Nah, kalau Internet of Things atau yang saya tahu dari beberapa digital teknologi yang paling baru itu mereka lebih cenderung ke sifatnya prediktif gitu ya. Jadi misalkan kalau kecenderungannya, saya ambil contoh yang ada ya kalau dipakai machine learning, contohnya kalau di rekrutmen itu ada namanya proses matching ya. Jadi pada waktu kita create job requisition dan kita punya a bunch of candidates gitu ya, ada ribuan data kandidat, bagaimana kita bisa mengetahui potensi kandidat yang ada di talent pool kita gitu ya, dengan adanya algoritma di belakang kebutuhan job requisition itu sendiri gitu ya. Itu secara otomatis sistem akan mengenerate suatu suggestion. Itu kalau di rekrutmen misalkan. Di learning misalkan pada waktu yang sekarang, kalau zaman dulu kan kita kalau learning kita mesti search ya, saya mau cari mengenai project management, diketik project management, dapat nih ada training atau learning items yang saya mesti pelajari. Nah, itu udah konteks seperti mendapatkan learning walaupun dilaksanakan secara online, itu dianggap kuno. Nah, yang sekarang itu istilahnya sistem memberi suggestion kepada kita, learning apa aja, items yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Itu akan dilihat dari masalah job kita apa, lokasi kita di mana, ya, lalu apakah kita in the critical position atau tidak, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin sama kalau teman-teman ini ya, suka nonton Netflix ya, ada beberapa setelah nonton ini, ada juga suggestion ya. Tapi kalau itu kan memang behavior yang dilihat. Ya, selain behavior, tapi juga ada kebutuhan yang akhirnya disuggest oleh sistem, sehingga itu bisa kita ikuti dari sisi proses pembelajaran. Nah, yang terakhir kalau dari sisi untuk membahas yang tadi Pak Firman ya, nah
kalau dari BI sendiri tuh ada komponen namanya preskriptif, Pak. Jadi kalau dulu kan kalau misalkan kita ada dashboard, lalu kita lihat graphical semua sudah selesai, maka selesai cerita. Nah, ini dia bisa membuat forecast. Jadi forecasting kita kalau misalkan employee turnover kita kecenderungannya seperti apa. Nah, kalau kecenderungannya memburuk, dia akan ada suggestion sifatnya preskriptif. Jadi dia bilang, oh karena kondisinya di bawah normal, maka yang Anda yang harus lakukan adalah misalkan lakukan employee survei, cek ini, cek ini, cek ini. Jadi sifatnya preskriptif yang memberi suggestion kepada kita, dan itu semua dilakukan oleh mesin. Ya. Jadi kembali lagi kesimpulannya bahwa BI, HR Analytics atau dashboard itu tetap ada, yang sifatnya untuk HR performance. Internet of Things, yang nama artificial intelligence itu separate, tetapi saling ada korelasinya juga satu dengan lain. Mudah-mudahan bisa menjawab ya dari Pak Firman ya. Oke, thank you Pak Diski. Sepertinya ini agak nyerempet juga menjawab pertanyaan dari Bu Flora sih tentang tools HR system yang ditanyakan ini. Oke, kita lanjut biar lebih rame gitu loh. Di sini sudah ada yang raise hand dari Pak Sony Sofyan. Pak Sony Sofyan akan saya mute. Pak Sony Sofyan. Ya. Selamat malam. Malam ya, Pak Sony. Pak Sony. Malam Mas Diski, malam Mas. Terima kasih waktunya. Tadi menarik yang disampaikan di slide-slide awal ya Mas Diski ya. Ya. Pakai video ya, ya wes, oke. Biar kelihatan Mas Sony. biar nggak dibilang mesin Mas. Iseng banget ya, mohon maaf loh. Ada tiga pilar besar dalam proses digital transformation, termasuk di human capital, yaitu people, process, dan technology. Betul. Kebetulan saya di perusahaan memang handle yang bau-bau digital semua, end to end. Ya. Proses sama teknologi dari yang saya alamin hari-hari, saat-saat ini jauh lebih gampang dapetinnya, karena tinggal softwarenya banyak yang software service ya, jadi tinggal beli license, dioprek-oprek dikit, disesuaikan dengan bisnis proses, kasih ke konsultan integrator, sistem integrator, jadi dia proses sama platform. Langsung bisnis prosesnya improve, platformnya improve, jalan dia. Nah, yang paling capek itu ini narik yang gerbong yang satu ini nih, yang namanya people ini gitu. Kebetulan saya di perusahaan pakai Salesforce, ya sudah 3 tahun pakai Salesforce. Awal tahun ini harusnya rencananya di-connect dengan SAP B1 untuk finance-nya, cuman nggak jadi gara-gara COVID gitu ya. Langsung tahu diri gitu. Nah, yang saya alami selama 3 tahun dengan platform-platform digital itu memang proses improve banget ya, decision making jadi cepat gitu ya. Banyaklah hal-hal yang saving cost tuh banyak banget. Cuman pertanyaan besar sampai sekarang adalah gimana membuat ringan menarik people-nya ini supaya mereka fit dengan platform itu ya. Karena akhirnya kesimpulan saya juga untuk menjalankan sebuah platform digital, people-nya juga harus punya intelijensia tertentu gitu loh. Ya, perlu lebih pinter sedikit gitu supaya dia bisa jalanin ini semua gitu. Kalau enggak bingung juga dia, ini buat apa, terus insight-nya apa buat saya, buat departemen saya, buat divisi saya, terus harus ngapain dengan ini gitu kan. Jadi perlu lebih intelijensinya lebih canggih lagi sedikit. Terus yang paling rese itu adalah itu ya, gimana ya bangun behavior-nya si people ini supaya disiplin ngisi data. Karena platform ini secanggih apapun dia, mau SAP kayak mau apapun gitu ya. Kalau ngentri datanya, kalau yang dimasukin garbage keluarnya garbage juga gitu loh. Benar. Nah gimana ya? Paling ini PR yang nggak pernah kelar udah 3 tahun saya pakai Salesforce ini. Gimana orang-orangnya? Karena orang-orangnya kan turnover berganti ya kan begitu ya, normal dalam organisasi. Itu bisa cepat catch up dengan sistem dan dia ngisi data dengan disiplin dan seterusnya ya, karena ini masalah behavior. Pengalamannya Mas Diski gimana tentang itu Mas? Terima kasih. Terima kasih Mas Sony ya. Jadi kalau saya sih lebih cenderung yang tadi saya bilang di awal bahwa
sistem yang in place itu tetap harus kita revisit gitu, Mas. Karena balik lagi yang tadi dibilang bahwa orang berubah dan orang cara mereka melakukan proses itu juga berubah. Nah, di screen ini saya kasih contoh yang tadi kita bicara sedikit mengenai namanya design thinking. Jadi design thinking ini nggak perlu orang-orang. Jadi kalau kita mau running design thinking itu melibatkan orang-orang, bukan orang HR ya. Jadi saya misalkan tadi Salesforce, dengan saya asumsi bahwa teman-teman yang pakai Salesforce itu banyaknya orang-orang customer engagement atau sales ya, Pak Sony ya, kurang lebih gitu ya. Oh, enggak Mas, di Salesforce di saya agak saya stretch sedikit jadi mini ERP. Jadi mulai dari management sampai ke invoicing saya masukin, project management saya masukin juga. Oke. Nah, jadi kalau saran saya sih pertama coba di setup kita misalkan running namanya design thinking workshop gitu ya. Hanya ingin mengetahui gitu ya. Bisa jadi yang tadi kita bilang secara teknis mungkin ya, saya nggak bilang bahwa yang dilakukan dengan men-stretch itu salah ya. Tapi bisa jadi dengan melakukan stretching itu ada ketidaknyamanan mereka untuk melakukan memasukkan data. Ya, mungkin ya, saya nggak tahu. Jadi dengan proses yang kita lakukan kayak kita lihat di depan ya, kita ambil proses bisnisnya seperti apa, mempergunakan Salesforce-nya di titik yang mana gitu. Tiba-tiba ada juga kita ketahui bahwa ada teman-teman yang melakukan project management itu tidak memasukkan data melalui Salesforce misalkan, pakai sistem yang lain. Dan kita akan tahu happy moment sih kenapa pakai Salesforce? Oh, Salesforce mudah karena bisa dimasukin, di save, selesai. Atau di submit, selesai. Ada juga bilang saya nggak pakai Salesforce karena bla 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 bla. Nah, itu kita tentukan, kita temukan melalui proses yang namanya design thinking ini. Jadi ada pain points-nya. Lalu kita lihat, oke, kalau begitu, bagaimana proses yang dilakukan melalui Salesforce ini akan lebih simple, lebih cepat dilakukan, misalkan gitu ya. Jadi kalau saran saya pertama, coba deh duduk bareng, lalu diidentifikasi ulang prosesnya yang kita lakukan seperti ini, kendala kita di mana sih sebetulnya. Kenapa yang tadi dibilang bahwa teman-teman banyak yang nggak masukkan data ke Salesforce. Yang kedua, ada yang biasa dilakukan di organisasi, yaitu dengan men-setup pada waktu performance management ya, pada waktu kita melakukan performance evaluation, itu merupakan salah satu KPI. Jadi data yang dimasukkan ke dalam sistem merupakan salah satu KPI yang diukur oleh organisasi. Jadi kalau orang datanya berantakan, berarti Anda tidak melakukan pekerjaan rumah misalkan. Ya, itu banyak juga yang memasukkannya menjadi performance indikator pada waktu performance evaluation. Dan yang ketiga, itu memang waktunya kadang-kadang untuk waktunya kita melakukan retraining ya, Pak Sony ya. Retraining untuk melihat lagi, sebetulnya oke deh, kita regrouping lagi, oke kita bagaimana kita coba retraining quick gitu ya, bahwa sebetulnya diharapkan memasukkan data di Salesforce seperti ini. Ya, jadi mungkin ada momen retraining yang bisa kita lakukan demi memperbaiki adopsi dari user kepada sistem itu sendiri. Saya rasa itu mungkin jawabannya Pak Sony ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya menarik, ternyata pakai design thinking bisa ya? Ya. Jadi untuk tarik pain point-nya bisa ya, menarik nih metode. Karena kan kalau pakai design thinking berarti kan inside out ya, instead of KPI kan dari top down gitu ya. Ya. Harusnya lebih powerful dengan design thinking. Thank you Mas Rizky. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Siap, terima kasih Pak Sony pertanyaannya dan Pak Rizky jawabannya. Sambil nafas dulu sedikit gitu Pak Rizky. Jadi saya juga mau sharing sedikit terkait sama design thinking. Sangat menarik sekali waktu tadi ada slide tentang design thinking gitu. Saya langsung kepikiran karena HR Next Gen tuh pernah jalanin kurang lebih itu 10 kali HR Hackathon namanya Pak Rizky dan Bapak Ibu di sini. Mungkin teman-teman di Balikpapan juga tahu gitu loh, karena kita pernah jalankan sampai ke Balikpapan, kemudian sampai ke Bali gitu. Dan di Jakarta, di Bandung sama di Tangerang kita jalankan juga. HR Hackathon apa sih? Ini salah satu event yang ada di HR Next Gen yang kita gunakan itu dengan format design thinking gitu. Jadi ada salah satu yang kita sebut dengan apa ya kita sebutnya itu ya. Pokoknya ada satu orang dari orang bisnis gitu yang punya isu gitu loh tentang HR. Anggaplah punya isu tentang HR Tech. Wah, HR Tech gue kayaknya gini-gini aja, gimana cara mengembangkan. Nah, kita akan invite dari members kita gitu, misalnya biasanya maksimal sih sekitar 20 orang. Dan kita akan bagi grouping gitu. Grup 1, 2, 3, 4, 5 gitu, satu grup 4 orang. Nah, mereka akan memecahkan masalah gitu, memecahkan masalah dari si yang punya problem ini loh, yang punya bisnis problem ini. Kita pecahkan masalahnya dengan menggunakan design thinking tadi tuh, yang proses-prosesnya dari mulai yang ada emphasize-nya, kemudian ada beberapa proses yang dijalankan design thinking. Kita jalankan itu sih, dan sangat menarik sih menjalankan
proses design thinking untuk solve isu-isu yang ada di HR. Gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang ada raise hand ya? Nggak ada yang raise hand, Pak Diski. Cuma tadi ada pertanyaan dari Bu Flora, gitu loh. Mungkin Bu Flora di sini juga ada. Saya kalau belum clear, mungkin bisa saya open ya mic-nya, Bu Flora. Ya, lebih enak gitu kali ya. Ya, betul. Bentar, Bu. Oke, sudah bisa. Silakan Bu Flora, mungkin kalau ada yang belum terjawab tadi ya terkait sama basic regulation, bisa dijawab atau enggak dengan HR Tech ini. Silakan. Iya. Makasih Bang Arnold dan makasih Pak Diski, selamat malam. Malam, Bu. Gini, pada pelaksanaannya HR itu kan jadinya luas ya di Indonesia itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang kemudian dinegosiasikan ataupun berlaku kebijakan yang tidak sesuai dengan idealnya regulation. Nah, kesulitannya ketika kita beralih ke semuanya ke dalam teknologi akan susah dalam mengimplementasikan kebijakan ataupun hasil negosiasi tersebut. Misalnya mengenai pajak pesangon ataupun pajak pensiun misalnya. Kalau ternyata pensiun itu tidak bisa diberikan dalam waktu sekaligus, tetapi misalnya 3 kali, maka kan sistem perhitungannya akan berbeda. Apalagi perhitungan pajak pensiun berbeda dengan pajak income ya. Nah itu ketika dimasukkan ke sistem itu akan susah karena juga sistem kan sudah diatur sesuai dengan idealnya, sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Sedangkan kebiasaan kita itu kan selalu kemudian menegosiasikan hal-hal yang hal-hal yang sifatnya bisa dinegosiasikan gitu, misalnya mengenai PHK gitu-gitu, sehingga pesangonnya tidak sebesar yang seharusnya, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana teknologi ini bisa mengakomodir hal-hal yang sifatnya kebijaksanaan ataupun hasil negosiasi tersebut. Ya, makasih Bu Flora ya. Jadi saya kebetulan secara jujur saya bilang bahwa mungkin saya udah meninggalkan perpajakan Indonesia udah cukup lama ya. Mungkin sejak tahun 2005 lah gitu. Jadi yang setahu saya di dalam sistem itu sendiri, dalam proses perhitungan mengenai pajak dan lain sebagainya itu kan memang secara program itu sudah di coding ya Bu ya. Nah di coding itu berdasarkan aturan yang baku gitu. Tetapi pertanyaannya banyak sistem yang saya tahu itu sebetulnya bisa ada program yang istilahnya dalam quote unquote itu di custom Bu. Ya di custom. Jadi di custom program yang biasa dilakukan itu tetap ada. Jadi untuk perhitungan yang normal seperti apa. Saya bukan mengajarkan ini ya, mengajarkan yang nggak sesuai dengan aturan. Tetapi biasanya secara teknis HR teknologi itu bisa dibuat ada satu fleksibilitas untuk melakukan perhitungan di luar dari beberapa hal yang normal gitu. Jadi contohnya misalkan ada beberapa allowance atau tunjangan-tunjangan yang tidak lazim gitu ya, yang di luar hal yang standar. Itu kan biasanya kita bilang tolong dibuatkan tunjangan untuk biasanya kan kalau orang perusahaan-perusahaan yang bekerja secara remote gitu ya, ada namanya hardship, ada yang namanya macam-macam lah allowance, itu tolong dibuatkan. Jadi sebetulnya secara tools itu dimungkinkan Bu untuk istilahnya di custom gitu ya. Nah, tapi kembali lagi bahwa apakah memang itu yang menjadi keinginan dari kita untuk melakukan perubahan itu atau tidak gitu ya. Secara teknologi dimungkinkan nggak? Iya, sangat dimungkinkan untuk kita melakukan perubahan. Sistem itu dibuat oleh manusia gitu ya. Jadi secara teknis dimungkinkan. Tetapi ada konsekuensi yang harus kita perhatikan di sini. Apakah kita istilahnya mengikuti compliance yang ada atau tidak mengikuti compliance yang ada ya. Karena ada implikasinya. Nah, implikasinya itu harus sama-sama kita mengerti gitu ya. Biasanya konsultan teknologi itu akan dibilang, Pak, Bu, boleh kita buatkan satu formula baru ya khusus untuk perhitungan
tunjangan tertentu, tetapi ada implikasinya seperti ini gitu. Jadi biasanya kembali lagi Bu Flora, jadi apakah teknologi itu memungkinkan untuk kita mengcustom tunjangan-tunjangan yang di luar dari normal? Jawabannya iya. Pasti iya. Karena program itu buatan manusia gitu ya. Tetapi apakah memang ingin kita lakukan di luar dari jalur yang standar? Nah, itu harus kita ngobrol lebih jauh lagi karena ada implikasi yang berdampak gitu. Saya rasa itu Bu Flora ya. Mungkin nggak 100% menjawab, tapi mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Kira-kira apa saja yang ingin dicapai gitu dari kondisi yang istilahnya untuk lebih luas atau sifatnya negotiable dalam proses ini. Oke, gitu, Bu. cukup ya, Bu Flora. Terima kasih, Bu Flora. Terima kasih, Coach. Ya, makasih sama-sama Bu Flora dan Pak Rizky. Lanjut lagi, kemudian ada lagi satu lagi untuk yang ada yang lower hand lagi. Ini masih kuat kan lah ya? Udah dari tadi soalnya ngomong nih Pak Rizky. Oke. Masih baru jam 11.30 kok. 11.30 di udah setengah 12 ya. Takutnya kopinya udah habis. Ya. Kopinya masih ada, tinggal tinggal 1 senti terakhir. Siap. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut pertanyaan nih, ada yang angkat tangan Pak Jusman tadi udah pertanyaan, mungkin habis ini nanti kita bisa kasih kesempatan, kesempatan sama Pak Rizian Rizairul dulu untuk bertanya. Silahkan Pak Rizi untuk bertanya langsung. Oke, terima kasih. By the way, ini boleh nanya atau kalau sharing boleh juga nggak ya? Sharing boleh. Apa? Malah harus sharing malah. Sebentar. Oke, so yes. Mungkin saya sedikit sharing aja karena kebetulan memang tahun lalu saya juga terlibat langsung itu untuk nerapin HRIS di perusahaan yang sekarang. Ya ini dari pengalaman juga dari perusahaan-perusahaan sebelumnya yang kemudian ya kita lihat kira-kira gimana yang paling cocok untuk dengan HRIS mana yang mau dipilih. Nah, sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Pak Rizky tadi sih sudah mewakili experience kita, yaitu kita pasti mulai dari kebutuhan perusahaan itu seperti apa, gitu kan? Karena nggak semua perusahaan itu punya stages yang sama. Ya. Kayak kebetulan perusahaan saya sekarang itu bentuknya startup, yang menjadi fokus saya waktu itu ini HRIS harus punya cost per benefit yang bagus. Jadi dia nggak mahal, tapi bisa menjawab kebutuhan kita. Dan yang kedua, kemudian kebutuhannya apa dulu nih? Jadi kebutuhannya yang paling penting saat itu adalah untuk workforce management dan terutama payroll. Karena sebelumnya kita itu pakai dari payroll pakai pihak ketiga, which is setelah kita hitung-hitung, ternyata ada solusi yang ada solusi ini maksudnya HRIS ya. Itu yang ternyata bisa kita punya cost saving itu luar biasa gede, gitu. Nah. Jadi dari situ itu mulainya, dan untuk pemilihannya sih kembali lagi sih kalau saya kebetulan karena kemarin itu payroll yang pertama by stages ya, walaupun dia sebenarnya bisa nyediain semuanya langsung sekaligus, tapi saya juga nerapinnya by stages, jadi core dulu sama payroll, baru kemudian masuk ke leave management dan sebagainya. Satu hal dari payroll itu karena kondisi perusahaan kita yang cukup unik gitu ya. Itu kita juga betul-betul kita liatin, terutama masalah pajak, karena pajak Indonesia ini itu benar-benar sangat complicated gitu ya. Saya kalau disuruh bikin HRIS pakai Excel masih berani, suruh bikin pajak pakai Excel angkat tangan deh, ampun deh, gitu. Jadi di situ itu yang betul-betul dilihat gitu dengan berbagai skenario dicoba segala macam sampai kita yakin benar-benar user requirement waktu itu lama banget, sampai kita yakin. Oke, ini bisa, dan betul-betul dituang secara detail user requirement-nya seperti apa saat itu, ya ini sesuai dengan proses yang kita punya pastinya, baru kita implement. Itu pun kita implementnya itu masih bertahap gitu ya, jadi kita masih ada masa shifting itu 2 bulan, jadi sebulan pertama masih yang primary pakai yang payroll yang lama, itu masih secondary-nya, sebulan paralel ya? Paralelan, betul. Okay. Kedua baru yang di depan yang itu, yang ketiga baru kita benar-benar full running pakai itu. Yeah. Nah, sebenarnya tadi mau sharing juga terkait sama ini ya, kalau kita misalnya menghitung pesangon dan sebagainya. Nah, kalau kita udah nemu HRIS yang menurut kita itu perhitungannya udah benar, sebenarnya sih enak gitu ya. Karena kita udah bisa tahu nih, misalnya ada yang minta, udah pesangon saya itu, ini of course berdasarkan ini ya, berdasarkan deal ya.
saya nggak apa-apa deh dibayar nggak satu kali, malah pernah waktu itu ada yang sengaja diminta dibayar 3 kali. So bagaimana cara menghitung itu sistem yang hitung, tinggal kita nanti perhitungan pesangon itu kan gampang ya, kita bisa tahu. Nah, tapi untuk perhitungan pajaknya yang lebih complicated sebenarnya adalah pengembalian pajaknya, itu dihitung semua oleh sistem. Dari situ tinggal kita bagi 3, nanti kemudian tinggal kita atur dengan finance gimana pembayarannya. Nah, jadi pemilihan HRS, kalau dari pengalaman saya sih setidaknya, pemilihan HRS yang tepat itu sangat banyak bergantung kepada kebutuhan kita apa, budget kita apa, dan apa yang sangat penting bagi kita saat itu. Nah, memang kalau yang saya mau tanyain, itu sharingnya ya. Nah, kalau mau nanyanya adalah, next-nya saya udah mulai berpikir untuk bikin analytics nih. Cuma, terus terang, ini yang mungkin saya pengen sharing juga dengan butuh sharingnya dari Pak Dizky. Kira-kira untuk analytics ini kan kita ngomong soal analytics, kan ngomong soal metrik ujungnya. Nah, kalau dari pengalaman Pak Dizky sendiri itu kira-kira apa nih yang bisa dimulai, metrik apa yang bisa dimulai, yang of course ya perusahaan pasti beda-beda saya tahu, tapi kira-kira yang bisa akan gampang diraih dari source of data yang ada, dan kemudian juga data ini bisa lumayan bunyi gitu, lumayan berguna dari pengalaman deh selama ini. Terima kasih. Thank you, Mas Rizie. Jadi kalau saya sih kalau dibilang analytics sebenarnya kalau saya lebih cenderung untuk memilih tools atau HR teknologi yang istilahnya sudah memiliki predefined KPI. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang memang bukan hanya menjual platform, ya, bukan hanya menjual tools. Jadi misalnya kalau kita beli itu, oke, pas datang, oke, Bapak maunya buatin report apa? Loh, itu punyanya report apa gitu kan? Ditanya bolak-balik gitu. Kalau saya lebih cenderung banyak sekarang tuh perusahaan-perusahaan penyedia HR analytics itu udah mempunyai predefined KPI ya. Nah, predefined KPI juga itu kadang-kadang ada yang sifatnya generik ya, yang tadi saya sebutkan misalnya employee turnover, kita bicara productivity dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mereka punya spesifik by industry. Ya, jadi misalkan tadi Mas Rizie bilang kita startup, misalkan saya nggak tahu apakah fintech atau apa. Nah, mereka banyak perusahaan-perusahaan itu berdasarkan pengalamannya mereka itu menyediakan KPI HR khusus untuk industri tertentu. Kita mulai dari situ aja gitu. Nah, dan di situ kita lihat seberapa fleksibel tools yang ditawarkan itu bisa kita modifikasi. Karena yang tadi Mas Rizie bilang benar, kalau data HR analytics itu atau KPI itu nggak akan bunyi kalau data source-nya itu nggak tepat gitu ya. Sedangkan ini kita bicara dua sistem yang berbeda. Nah, sekarang jalan keluarnya banyak gitu sebetulnya. Ada yang akhirnya kita buat extension dari aplikasi yang kita sudah pakai sehingga data yang nggak ada jadi ada sehingga bisa diekstrak untuk ke KPI-nya gitu ya. Macam-macam tools, macam-macam tips lah yang bisa kita lakukan ya. Tapi balik lagi kalau saya pada posisi Mas Rizie, saya akan challenge yang namanya HR Technology Platform itu yang khususnya untuk HR KPI. Mereka punya KPI standarnya apa gitu, atau ada nggak yang by industry. Nah di situ kita akan mulai. Jadi dan juga saya selalu menyarankan jangan dimulai dari nol. Dimulai dari nol tuh maksudnya kita search di luar, ada tuh kalau nggak salah informasi mengenai beberapa KPI dan apa formulanya lalu kita bangun. Itu believe me nggak akan pernah selesai ceritanya. Ya, it's so hard gitu. Jadi dan kenapa kita mesti mulai dari scratch? Kenapa nggak kita pakai yang memang sudah ada, tinggal dia sistem extraction-nya lalu data source-nya nanti kita define berdasarkan dari data yang kita punya. Tapi kita challenge sama mereka untuk menyediakan data-data itu. KPI itu yang memang sudah ada di dalam sistem. Mungkin itu ya, Mas Rizie ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke. Thank you, Mas Rizie dan Pak Dizky jawabannya. Kita udah lewat 5 menit nih sebenarnya nih. Udah 20.35 Pak Dizky. Ya, ini kalau ada, kita lanjut sekitar sampai 10 menit ke depan gimana Pak Dizky? Boleh. Ini kayaknya ada beberapa yang di chat ya sebetulnya ya. Iya, chat banyak sekali, makanya dari tadi kita baru 3 sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab. Jadi 3 dari chat dan 3 dari ini. Kalau nggak salah dari Pak Firman tadi udah ya. Udah. Dari Ibu Flora jadi juga udah. Lalu Andi Purnama ya. Apakah jadi pertanyaan dari pemaparan tersebut apakah itu artinya sistem yang seharusnya mengikuti perubahan kebijakan? Apa yang sebaiknya kita lakukan jika ternyata perubahan kebijakan tersebut tidak disupport oleh sistem yang sudah kita pakai?
Ini kalau misalkan oke ganti sistem apakah oke. Jadi ini yang di kondisi yang ada ya. Saya itu ya Om Arnold ya. Saya Ya, saya silakan. langsung aja ya. Silakan, Jadi antara kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dengan asumsi kebijakannya baru ya, dengan aplikasi yang sudah dijalankan gitu ya. Nah, kebijakan saya prinsipnya gini, kalau salah satu kriteria tadi kita memilih aplikasi kan adalah salah satu adalah scalability sama fleksibilitas ya, scalability sama fleksibilitas. Jadi dengan aplikasi yang terkini itu sebetulnya dengan adanya perubahan kebijakan dengan tidak susah ya, saya nggak bilang dengan mudah ya, dengan tidak susah, maka kebijakan itu tetap akan diakomodasi oleh sistem ya. Caranya gimana? Yaitu biasanya biasanya kita review ulang proses perubahannya kebijakan seperti apa sehingga sistem yang sekarang bagaimana kita dilakukan rekonfigurasi namanya. Ya. Lalu pertanyaannya, kalau memang ternyata tidak bisa disupport oleh sistem yang sudah dipakai, bagaimana? Jadi pertanyaannya, kalau saya sih akan bertanya, tidak bisa disupport itu karena apa? Karena memang punya limitasi dari fungsi, ya, atau memang dia bisa, tetapi minta di-charge-nya mahal banget gitu. Ya, itu lain lagi cerita kan. Bisa, tapi biayanya sama dengan biaya pada waktu implementasi. Nah, itu yang kadang-kadang harus kita mesti lebih jeli untuk melihatnya gitu. Sehingga kalau saya kadang-kadang ya tadi dibilang tadi Mas Disi benar gini. Jadi harus ada cost benefit analisisnya di antara kita gitu ya. Jadi andai kata saya mau ganti sistem atau kita mau menerapkan mempergunakan HR Tech yang terkini gitu, kita masukin best of breed di atasnya tanpa harus mengganti sistem yang ada, akan kita bandingkan dengan kita melakukan proses kustomisasi atau rekonfigurasi dalam sistem gitu. Dan kita akan coba analisa apa dampaknya gitu. Jadi saya sih lebih cenderung, saya nggak tahu nih sistem yang dipakai udah berapa lama atau udah berapa abad yang lalu ya, karena saya ngelihat ada beberapa customer yang saya dulu sempat jualan tahun 2000 awal, mungkin sampai sekarang masih pakai sistem yang sama gitu ya. Itu kayaknya kadang-kadang mesti kita lihat ya, apakah memang ada baiknya diremajakan atau memang harus dipakai aplikasi yang lebih baru, itu yang nanti harus kita lihat. Tapi prinsipnya sih ada baiknya kita coba bandingkan ya, Andi Purnama ya, Mas Andi ya. Jadi apakah dengan mereplace lebih mahal atau lebih murah, atau kita taruh yang tadi namanya best of breed di atasnya untuk menggantikan proses yang tadi yang nggak bisa dihandle oleh kebijakan baru, atau kita lakukan kustomisasi dengan sistem yang lama ya, sehingga itu bisa kita lihat biayanya dan juga dampaknya ya, apa dampaknya yang akan kita lihat ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Andi Purnama ya. Oke Pak, makasih. Oh ya, makasih. Saya masuk ke lanjut ya Mas Bro Arnold ya. Boleh satu pertanyaan lagi nih. Silakan. Ini ada integrasi sama integrasi gampang. Varianto mungkin tadi udah. Udah ya, oke. Varianto udah. Pak Billy Noning nih. Ya, Billy, ya apakah ada HR teknologi yang modular? Jawabannya ada. Okay. Jadi bisa dipilih sesuai dengan need user dan mungkin pay as you go. Ya, sekarang dengan istilahnya bukan pembayaran bukan license ya, subscription ya. Jadi subscription itu kayak orang nyewa gitulah. Jadi dengan sistem cloud yang ada, tetap hitungannya berapa banyak, bukan berapa, biasanya gini, yang setahu saya, di charge-nya itu bukan berdasar jumlah user yang mempergunakan sistem, tetapi berapa jumlah employee. Ya. Nah, jadi misalkan satu perusahaan ada 100 orang, HR-nya, user-nya ada 2. Biasanya yang dibayar itu berdasarkan jumlah 100 orang, regardless yang pakai 2 orang, 3 orang, 5 orang, atau 100 yang pakai, itu tidak dihitung. Ya, jadi pertanyaannya, apakah ada teknologi yang melakukan seperti ini, sifatnya modular dan PSU? Jawabannya ada. Ya, dan tergantung kontrak kita. Nah, kita mesti jeli nih, kalau yang pakai cloud ya, apakah modul plus sama panjangnya kontrak. Ya, kadang-kadang, bisa kontrak tahunan gitu. Ya, ada yang bisa kontrak tahunan, bayarnya bulanan gitu. Ada yang bilang kalau mau bayar 3 tahun, kontrak 3 tahun akan jauh lebih murah. Ya, biasalah ya kalau kita ikut subscription apapun lah ya, di aplikasi yang di mobile juga sama kan, kalau kita bayar bulanan akan lebih mahal ketimbang kita bayar langsung setahun ya. Jadi jawabannya ya, dan dimungkinkan untuk dan banyak pemain-pemain dulu, dan more than happy untuk kita bicara lebih lanjut kalau mau dianalisa siapa saja pemain-pemain itu ya. Lanjut ya, ini Pak Diski kayaknya kita nggak bisa jawabin semuanya ya Pak. Oh ya, siap. Kayaknya karena kita udah lagi nih ya.
hewannya banyak. Cuma sebelum closing dari Pak Dizky, nanti saya minta ada closing statement-nya apa yang bisa disampaikan sama Pak Dizky. Saya boleh minta izin Pak Dizky, nih di sini ada, tadi saya colek ada Pak Dudi Arisandi dari tiket.com. Nah, tadi saya colek, mau dong sharing terkait sama, kan ini kan tech company ya Pak ya, tech company, kemudian HR tech-nya seperti apa sih? Pak Dudi, mohon maaf nih, tadi saya todong, boleh bisa sharing ke kita sedikit bagaimana penggunaan di sana dan di during COVID dan post COVID nanti apa sih yang akan dilakukan Pak? Silakan Pak Dudi. Jangan sering-sering aja nodongnya. langsung dicolek nih Pak Dis. Kan? Gitu. Itu nggak dicolek lagi tuh ya? Langsung dicolek gitu ya. Silakan. Mungkin orang tuh selalu melihat Om Doni tahulah ceritanya ini. Om Doni juga tahu banget ceritanya. Orang selalu melihat kalau tech company itu seolah-olah semuanya udah serba canggih. Gitu. Ya, yang mungkin yang kuatnya justru di di service yang dia kasih. Tapi kalau udah ngomongin soal HR, beberapa tech company justru masih adjust gitu ya, masih coba adjust, dan itu juga yang dilakukan. Jadi transformasinya memang baru mulai tahun lalu tuh, bahkan nggak punya sistem. Orang surprise waktu saya bilang tiket.com udah 7 tahun ketika saya join, itu gajian masih pakai Excel, gitu ya. Kemudian diproses di tahun pertama saya fokusnya di situ karena saya perlu HR system yang benar nih gitu ya, supaya paling nggak saya bisa manage database dulu. Nah berangkatnya karena kita saya bukan revolusi, ini transformasi gitu ya. Pastikan saya punya core system yang strong, ya. Kemudian sambil jalan kita add on gitu ya. Sistemnya harus bisa apa ya? Karena saya yakin nih nggak ada sistem yang 100% bisa capture semua gitu ya. Ada yang ternyata nggak bisa dari sisi payroll karena Indonesia ribet, perpajakannya ini itu. Nah kemudian saya coba cari yang lokal main misalnya untuk ngurusin khusus payroll, tapi API-nya bisa ditarik ke sistem itu. Jadi karyawan tetap akses HR sistem itu cuma satu, nggak macam-macam sistem. Ya, jadi aksesnya satu, padahal itu bikin-bikinan kita aja gitu. Nah fleksibilitas dari sistem itu juga memang harus ada. Gitu. Tadi udah keren banget tuh, udah dijelasin gitu dan bener banget gitu ya. Jadi memang nggak ada yang 100% karena yang bidding waktu itu yang paling gede-gede tuh gitu ya. Kayaknya semuanya pernah di situ tuh. Tiga-tiganya ada di situ tuh. Gitu ya. Semua, ya. Akhirnya kita milih satu gitu, nggak bisa nyebut merek nih kayaknya di sini gitu. Iklan itu Pak namanya. Saya pilih satu gitu. Ya. Ya memang ada plus minus ketika berjalan, tapi karena kita bayarnya subscription gitu ya, kita ambil modul-modul gitu ya yang memang cocok buat kita juga gitu ya. Cocoknya kan dari banyak hal. Betul. Ya, dari sisi culture, kemudian dari sisi budget pastinya gitu ya, dari sisi kemudahan dan lain-lain. Ya, jadi memang dari proses transformasi yang sudah berjalan seru banget nih. Ya, dan ini belum selesai Kita masih tahun ini aja kita baru akan masuk ke rekrutmen, ya, diskusi panjang sama Doni soal performance gitu ya. Kemudian juga kita soal event, kita akan ganti yang existing yang dengan salah satu lokal untuk time attendance juga gitu ya, kita aturin lagi pelan-pelan, kita rapihin. Ya. Itu sih Mas Arnold, mudah-mudahan hasil tembakannya ini cukup kena nih. Thank you Pak Dudi. Gua mau kasih sesuatu buat Pak Dudi nih. Ikan paus di Australia, maju terus HR Indonesia. Nah, kalau ada pantun lo harus balas pantunnya. Oke. Daun talas, daun keladi, kena hujan daunnya basah. Hati-hati kalau udah kenal sama Pak Dudi, tidurnya ntar gelisah. Wih, gawat. Pak Dizky, Pak lo harus siap-siap nanti closing sama pantun juga. So sorry semuanya yang udah nanya gitu loh, belum banyak bisa dijawab di sini ya Pak Dizky, karena waktu juga. Nanti di slide mungkin ada kontak Pak Dizky kalau misalnya ada japri, mohon maaf gitu nanti biar dijawab. So seperti itu Pak Dizky, sebelum kita nanti foto bersama gitu bisa di on semua kameranya. Pak Dizky, ada yang mau di closing statement dari Pak Dizky terkait sesi ini Pak? Ya intinya yang kenapa saya tergugah gitu ya, saya pengen
ikut di forum seperti ini karena ngobrol sama Coach Denny ya, ceritanya kan di Telegram juga sama untuk Indonesia yang lebih baik gitu ya. Dan kalau kebetulan saya beberapa tahun di luar, kayaknya memang waktunya saya untuk berbagi pengetahuan yang terbatas, tapi saya melihat bahwa sebetulnya banyak hal yang bisa dioptimalkan oleh teman-teman dari sisi perusahaan ya, dengan sistem HR yang sama gitu ya. Jadi bukan berarti mengganti itu adalah menjawab gitu ya. Walaupun yang tadi Pak Dodi bilang, saya pernah berdiri di sisi si penjual ya. Tentu saja pengennya kalau jualannya laku kan yang asik gitu ya. Tapi dalam hati kecil saya, iya gitu ya, memang harus seperti itu. Jawabannya sih enggak juga. Jadi senang bisa bergabung, senang bisa berdiskusi ya, dan juga mudah-mudahan teman-teman tetap bisa bertanya, atau misalkan ada sesuatu yang dibutuhkan, please kontak saya secara langsung, bisa melalui WhatsApp, melalui Telegram, ya, melalui LinkedIn, ya, connect aja ke saya, insya Allah saya akan bantu sebisa saya. Itu saja, Bro Arnold, terima kasih nih sudah dipandu. Siap, thank you so much Pak Diski semuanya, dan Bapak Ibu yang udah ada di sesi One HR Kopdar hari ini. Jadi terakhir sebelum kita close, mohon maaf Pak Diski, share screen-nya bisa di-off-kan Pak? Ya, ya. Dan Bapak Ibu kita akan buka semuanya ya untuk kita unmute all. Dan kameranya boleh di semuanya biar bisa saya capture. Oke, posisi terbaik silahkan Pak. Asik. Siap.